Saya pikir jelas untuk poin ini. Oke, saya ini ya, saya jelasin lagi ya biar lebih clear lagi ya. Oke. Coba dibaca lagi Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, yang berbicara di sini siapa? Yang berbicara Yesus, di sini kan? adalah Yesus. Yesus. Ya. Jadi yang memberikan kuasa untuk mengampuni dosa itu siapa? Iya, itu masalahnya tadi itu. Nah, Kalau kamu berhenti di Markus, tadi saya sudah bawakan kisah para rasul. Di kisah para rasul itu siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Saya nggak lihat kisah para rasul. Cuma Oh, gini. saya kasih lihatkan lagi ya. Ini nih, Kan tolong dilihat. Yohanes 20 ayat 23 iya, tadi. Iya, kan kalian anggap ini satu kitab suci, satu kesatuan kan, nggak kamu pisah-pisah kan. Coba dilihat ini. Iya, jadi udah dilihat, udah dilihat. Nah, ini semua ini perhatikan kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Siapa yang melakukannya? Allah. Kan gitu. Iya kan? Atau ini nih yang paling bawah. Hai orang-orang Israel, dengarkan Yesus orang Nazaret, seseorang yang dinyatakan Allah dengan hal-hal ajaib, mukjizat dan tanda-tanda yang telah Allah tunjukkan melalui Dia. Jadi Allah yang melakukan itu semua. Yesus tidak pernah mengklaim Dia melakukan itu sendiri. Bahkan Dia sendiri mengatakan Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dapat perintah dari Bapa. Seperti itu. Iya, itu sesuai dengan isi dari Bible. Di dalam Injil pun disebutkan kan. Cuma saya mau fokus dulu ya. Kita maksudnya coba dibaca secara pelan-pelan. Ya. Yang disebutkan tadi ketika orang Farisi menyebut Dia sebagai menghujat Allah atau Elohim. Kemudian kan bro membawa ke Yohanes 20 ayat 23. Kan yang memberikan otoritas untuk mengampuni dosa ini kan Yesus sendiri. Itulah menunjukkan siapa Dia sebenarnya. Coba dibaca sebelumnya. Siapa di dalam Bible ya, di dalam Bible. Kita buka Markus ya. Yang punya kuasa mengampuni dosa itu siapa? Nggak ada. Bahkan orang Farisi, orang Israel itu sudah paham, makanya mereka mengatakan Yesus itu menghujat Allah, menghujat Elohim. Nah, ketika Dia sudah bangkit ya, ini di Yohanes 20:23 kan murid-muridnya ini diberikan kuasa kan. Tapi sebelumnya mereka dihembuskan dulu Roh Kudus. Ya. Kenapa harus seperti itu prosesnya? Halo? Iya, lanjut. Ya. Karena sudah ada karya pengampunan di kayu salib. Itu. Oke, saya boleh sambung ya, Ustaz Alwan. Ya, silakan. Oke. Ya. Saya mau share screen ya. Tadi yang saya. Jadi yang tetap yang punya kuasa mengampuni dosa itu adalah Tuhan, ya, Yesus tadi. Dan Dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Enggak. Kapan Yesus itu bisa dapat punya kuasa? Ketika Dia mendapat Roh Kudus, iya kan? Coba baca itu Markus baik-baik. Dan begitu juga ketika Roh Kudus diserahkan kepada murid-murid, baru mereka juga punya kuasa mengampuni dosa, kan begitu. Jadi Yesus itu nanti punya Roh Kudus, baru bisa mengampuni dosa, kan gitu. Coba dibaca Markusnya baik-baik. Saya sudah baca. Iya kan, betul kan berarti. Saya screen ya. Iya, silakan. Penguat dari Ustadz Alwan ya, penguat untuk Ustadz Alwan. Ya. Pelan-pelan nih tanda merah ya. Ayat 10. Suaranya mengecil nih, Bro. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia di dunia ya berkuasa mengampuni dosa. Ya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh. Artinya Yesus masih hidup, itu bisa mengampuni dosa. Pengampunan penebusan dosa apalagi yang dilakukan di tiang salib itu. Ini kan paradoks sekali kan. Di satu sisi katanya doktrin dari kekristenan adalah disalibnya Yesus adalah untuk penebusan dosa. Di satu sisi dia masih hidup aja bisa mengampuni dosa. Ini kan terjadi sebuah paradoks kan, kontradiktif sekali. Nah ini yang dipertanyakan yang menjadi sebuah ambigu.
Ini yang sorry bro, ini yang saya sebut sebagai bifurkasi falasi. Ya, jadi ada banyak falasi, itu ada banyak. Karena bro nggak mengecek ini dosa apa yang dimaksud. Itu dulu. Ya, jadi ketika kita membaca sesuatu, kita harus kata per kata, kalimat di dalam konteks itu harus dipahami. Itu. Jadi ketika di kitab Kejadian waktu kejatuhan manusia ke dalam dosa itu kan sebenarnya sudah ada namanya proto Injil itu ya, janji Tuhan itu. Ya. Itu adalah ketika manusia jatuh dalam dosa dan dikatakan ketika kamu makan kamu pasti mati. Ya. Upah dosa adalah maut. Maksudnya? Ya, upah dosa ialah maut. Itu saya bisa bantah. Makanya kenapa Yesus mati 3 hari? 3 hari di dalam upah dosa adalah maut, berarti yang dimakan adalah, sedangkan yang dimakan siapa si Adam adalah buah pengetahuan. Silakan buka Kejadian 3 ayat 22. Buka Kejadian 22 dan 23. Kejadian 3 ayat 22 dan 23. Silakan dibaca. Kejadian 22. Kejadian 3. Oke. Ayat 22 sampai 24 lah biar jelas ya. Coba ya. Atau saya screen sekalian deh. Ya. Oke. Silakan. Sebentar saya screen ya. Bro, nanti setelah ini aku izin mau ke ini ya. Dari tadi aku sama Kang Buda Angon itu ya sebenarnya mau ke apotik. Cuma ketahan. Oke, kalau ini mumpung waktunya sempit, saya lihat dulu lagi ya. Ini bro ya, coba lihat ya. Ini masalah mengampuni dosa. Sebentar tadi coba, yang ya saya sedikit aja dulu. Bro ini siapa? Ini. Ya nanti dilanjutkan. Dulu. Sambil nunggu mencari ya. Ini nih. Coba lihat di sini nih. Ya. Mana? Silakan. Ayat berapa, Bro? Matius 9 8. Coba. Oh, sorry, saya salah lihat. Jadi Bible itu semuanya itu menulis tentang Yesus Kristus ya. Kedatangan dia itu untuk mati di kayu salib. Nah, ketika kita bicara otoritas, dia diberikan otoritas. Nah, ini ya, mengampuni dosa. Dia di nomor 6 ini kan, tetapi supaya kamu tahu bahwa ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di sini jelas ini, maka orang banyak melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia gitu. Jadi Allah memberikan kuasa itu kepada Yesus. Ini tertuang di Matius 9 nomor 8. Jadi kalau kamu meyakini bahwa Yesus memberikan kuasa itu kepada murid-murid mengampuni dosa, maka Yesus itu diberikan kuasa oleh Allah untuk mengampuni dosa gitu dalam konteks Biblos itu secara Alkitabiah. Oke. Saya langsung tanggapi boleh ya? Ya. Yang 9 ayat 8 kan? Ya, di sini ke Bang Farhan. Ya, itu orang takjub atas orang yang disembuhkan tadi, Bro. Iya. Dan di situ kan karena mujizat, atas mujizat itu orang takjub. Nah, terus lanjutannya apa? Ya, mereka memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia gitu. Karena mereka takjub karena dia membuat orang lumpuh berjalan. Iya. Bahkan sampai sekarang masih banyak orang lumpuh berjalan, buta melihat dengan artinya Yesus itu melakukan itu takjub orang karena kan dia melakukan mukjizat. Iya kan? Nah, siapa yang bisa melakukan mukjizat itu? Orang yang diberikan kekuasaan dari Allah. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau coba lanjut yang tadi Kejadian 3:22 ya. Saya screen ya. Gak apa-apa kita beda pendapat di situ. Sebenarnya Ustadz Alwan udah jelas banget itu. Berarti Yesus itu adalah perantara. Sebenarnya udah jelas banget. Kejadian 3:22 katanya. Nah, silakan baca ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini karena memakan buah pengetahuan.
Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan ini dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, doktrin upah dosa adalah maut berarti salah. Kenapa? Karena di sini diteruskan bahwa yang memakan pohon kehidupan akan hidup kekal. Sedangkan yang dimakan Yesus, yang dimakan Adam adalah pohon pengetahuan. Yang dimakan Adam adalah pohon pengetahuan. Artinya dia tidak punya namanya dosa waris. Tidak ada kaitannya dengan upah dosa adalah maut. Manusia diciptakan memang mati. Coba di sini ada kata-kata gini dulu. Menurut kamu dosa itu apa? Dosa adalah sebentar. Ini yang punya room ada nih, kita sapa dulu Gurunda Buya Zuma. Assalamualaikum Buya Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat, ya, teman-teman Muslim dan sahabat Kristen. Ya, silakan dilanjut, saya nyimak. Makasih. Ya, malam-malam. Salam sehat, Ustadz semua. Oke. Alhamdulillah, lanjut. Artinya Pak Yohanes, doktrin bahwa upah dosa adalah maut karena dia sudah melakukan dosa dan dia mati tidak terjadi di sini. Tidak ada. Karena apa? Memang manusia dilahirkan untuk mati. Tanpa dia memakan itu pun dia akan mati. Karena apa? Dia tidak memakan pohon kehidupan. Yang membuat kekal itu adalah memakan buah kehidupan. Pernah nggak ada makan buah kehidupan? Jadi Baca ini kan Bro Farhan ya. Kan kamu membaca dari kitab Kejadian, ya, Beresit. Itu sebenarnya di dalam ayat ini aja teman-teman itu bisa melihat ya. Ini saya coba bantu tunjukkan ya beberapa hal. Yang pertama, sebelum saya ke situ ya, saya bacakan ulang. Berfirmanlah Tuhan Allah ya, atau Yahweh Elohim. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, stop dulu di sini ya. Teman-teman bisa melihat ya, kata-kata seperti salah satu dari kita. Seperti salah satu dari kita itu sebenarnya udah menjelaskan tentang kata Yahweh Elohim, di mana Elohim itu adalah kata ganti jamak. Ya, kalau salah satu dari kita berarti apa? Lebih dari satu kan? Benar nggak? Ya, oke, lanjut. Ya, oke ya. Jadi Elohim itu menunjukkan bahwa lebih dari satu, salah satu dari kita. Ya, telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ini udah ada di kitab Kejadian di Beresit. Ya. Tahu tentang yang baik dan jahat. Yang saya jelaskan konteksnya nggak ke sana, Pak. Coba bukan kan ini tadi di awal itu kan ayatnya itu sebenarnya kan mempertanyakan tentang ketuhanan. Makanya ini sebenarnya ada hubungannya ke sini. Begitu. Saya tidak konteksnya saya tidak ketuhanannya, tapi saya kan membantah doktrin Anda karena tadi Anda membawa kepada yang dari Markus 2 ayat 10 tadi yang saya bacakan, terus Ustaz Alwan juga membacakan ayat Matius berapa tadi yang anak manusia juga mengampuni dosa, kan Anda membawa yang diampuni mana? Kan ada dua dosa waris dan dosa bawaan, dosa apa itu namanya? Ada tiga. Makanya tadi saya bilang ketika ngomong tentang dosa harus paham dulu. Tentang dosa itu ada apa saja kan dibilang kalau dosa sudah diampuni kenapa harus mati di kayu salib kan begitu. Sebentar Pak Yohanes, biar ini nggak lagi Anda keluar dari konteks atau topik jadi nanti. Nah, kalau Anda menarasikan bahwa upah dosa adalah maut, artinya sebelum Adam memakan buah pengetahuan, dia kan menurut kekristenan dia hidup kekal, betul nggak? Ini doktrin Kristen loh. Setelah makan buah pengetahuan baru dia berdosa dan upah dosa adalah maut. Turunannya kan dari situ kan. Betul? Sedangkan di sini di ayat ini jelas dijelaskan yang membuat hidup kekal itu adalah pohon kehidupan.
Tuhan lupa pohon mangga sama pohon durian? Udah aja. Ya, jadi begini bro. Yang tadi kamu sampaikan kan penafsiran kamu, nggak ada masalah. Saya nggak menafsirkan loh bro. Saya nggak menafsirkan sama sekali. Sama sekali nggak menafsirkan. Yang di awal tadi, awal kamu mengambil kesimpulan itu kan di awal, padahal ayatnya nggak ada. Ini ayatnya bro. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Yang membuat hidup kekal itu, ya, yang membuat hidup kekal itu pohon kehidupan, atau karena dosa, karena Adam udah berdosa. Jadi pohon kekekalan itu pohon pengetahuan itu membuat dia mati. Itu posisi apa Tuhan lupa? Posisi itu Adam sudah jatuh dalam dosa belum? Enggak. Posisi waktu itu Adam sudah jatuh dalam dosa enggak? Sudah. Karena dia sudah memakan pohon pengetahuan. Oke. Kan udah clear. Jadi tapi sebelum ke situ saya bertanya, menurut kamu dosa itu apa? Kalau di dalam Islam adalah dosa itu adalah melanggar perintah-perintah Allah. Udah clear. Saya menjawab dari versi Islam. Kalau menurut kekristenan 1 Petrus 4 nomor 1, dosa itu yang bisa hilang kalau badan menderita itu. Dah. Yuk. Paulus. Oke, Afwan ini untuk dialog dengan Brethren Johannes, aku mungkin akan pending sejenak ya karena kita sudah akan masuk ke dialog rutinitas kita bersama saudara dari kekristenan yang digawangi oleh Brother Kaisar dan juga FIC. Dan ini juga Gurunda Zuma ternyata udah pulang dari ininya ya, dari safarnya. Assalamualaikum Gurunda kami. Aku undur diri dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Masya Allah, suara yang kami kangen nih, ini udah 3 bulan gak kedengeran. Baru 3 jam. Oh iya. Dilanjut. Ya Gurunda dan ikhwah sekalian, topik kita kali ini adalah mengenai hukum Islam dan juga hukum Kristen. Silakan dikembangkan nanti dalam dialog, saling bertanya dalam rangka persaudaraan NKRI. Nah, di sini juga kita udah kedatangan kawan-kawan ya. Tapi sebelum aku lanjut, aku live dulu dikit. Ini belum di play ternyata live-nya. Co-host gua nih. Oh iya. Silakan yang dari kekristenan itu dikasih host. Sip ya. Mendem itu suaranya Pak Amir mendem. Siap. Bisa jadi vokalis. Iya, bisa jadi vokalis kayak gitu. Ini mic-nya ditelan. Ya, ini Ulti Sivana, tolong Brethren Kaisar sama siapa moderatornya? Apiang. Brethren Kaisar sama Afiang yang lama hilang telah kembali, tolong dikasih co-host. Ulti Sivana. Iya. Siap, cakep. Ini Brother Kaisar 1, Apiang Caf 1. Itu. Nah, sambil menunggu, aku akan mukadimah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwan filah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Zoom MMCI dan juga para mujahidin Ghazul Fikernya, dan sekarang juga Gurunda kita yang kita sayangi, Gurunda Zuma sudah pulang, alhamdulillah. Safar dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga kan kawan kekristenan kita juga sudah hadir di sini. Ada Brethren Kaisar, Kayapas, Ferguson Malik yang alhamdulillah sudah mulai memberikan progres berubah ya dalam dialog. Alhamdulillah, semoga ke depan semakin baik lagi. Ngikutin sama Derion dan juga Kayapas gitu. Dialognya kayak gitu aja gitu. Nggak perlu ngehujat, cuma santun-santun aja kan enak gitu Ferguson. Cakep. Lalu ada juga Brother Nahum. Kemudian juga ada Apiang ya. Apiang belum Uhti Sivana belum dijadiin kaos. Itu Apiang. Yang mana namanya siapa? Apiang Caf namanya. Apiang Caf. Ya, betul. Nah, dialog kita malam ini ya ikhwah adalah tentang hukum Islam dan juga hukum Kristen. Tentunya dibawakan oleh masing-masing narasumber. Kemudian kita akan dialog di sini dengan aku sebagai host, moderatornya. Aku akan minta pertolongan kepada Akhina Dia. Akhina Dia ada di sini? Kores itu Kristusnya dihapus dulu mu. Oh iya ya, sebentar. Akhidia atau Akhina Kian Santang? Kian Santang ya? Ya.
Ai Kian Santang ada di sini? Ada nggak Kian Santang di sini? Ya, kalau nggak ada akhirnya MDM aja. Saya WA dulu sebentar. Ya sambil menantikan moderator kita Ikhwah, kita akan langsung lanjut kalau moderatornya sudah ada dengan topik hukum Islam dan juga hukum Kristen. Nah di sini dari pihak Muslimnya ada Akhina F. Saya telepon dulu. Ya, tafadhal. Oh ya sebentar, Akhina MDM mana nih? Mana? MDM. Udah. Oh salah. Halo, assalamualaikum. Oke. Ya, dan juga Gurunda udah siap berdialog Gurunda dengan topik ini? Insya Allah deh, saya pelengkap aja dari teman-teman Muslim. Siap, jazakallah. Jadi narsumnya siapa? Kores. Nah, ada Akhina Farhan sebagai yang utama dominan dan juga Gurunda Zuma begitu. Nanti dari narasumber Muslim kita dialog ya. Kemudian dari kekristenan ada siapa dialognya? Yang pertama itu Cayapas sama Malik. Oke, Cayapas dan Malik dari pihak kekristenan Ikhwah. Nah, di sini kita masih menantikan moderator. Narasumber kita sudah ketahui bersama. Kang Slayer, apaan? Sebentar lagi masuk dia. Yap. Ya, kenapa? Laporan untuk Kang Dia ternyata disehubungin nggak bisa dihubungin. Untuk Kang ini sebentar lagi dia di jalan katanya. Sebenarnya kan 10 menit lagi dia standby. Mungkin sementara antum aja dulu boleh. Nanti dilempar ke Kang Kian Santang. Mungkin kalau antum mau jadi pembicara. Makasih. Dilanjut Ya, teman-teman. Kores aja dulu lah biar Oke, langsung. kalau begitu siapa yang timer? Betul. Ya, timer siapa tuh? Kang Amir dibantu Kang Amir. Saya dalam perjalanan takutnya ini malah keganggu nanti. Oke. Kalau timer aku nggak bisa, jangan kasih timer aku. Kang jalan yang lurus, silakan jalan yang lurus. Biasa kemarin Munir. Kang Bambang. Kang Bambang. Ya Pak Munir kan bisa kemarin. Iya Munir, mana Munir? Oh iya. Diskonek Pak Munir ada ya? audio. Mana Pak Munir? Alhamdulillah. Diskonek audio dia. Telepon. Itu untuk besok kita belum deal ya karena kita belum ini nih. Belum yang apa? Temanya. Topiknya udah dikasih itu? Belum deal. Kok belum deal? Iya, karena masih ada yang kayaknya mau direvisi gitu dari ya udah berarti dari kalian. kekristenan itu. Yang tema kalian lempar itu tadi. Iya. Kayaknya masih ada yang bisa kata-kata itu, cuman ada yang di santai saja Kang. Baru saya lempar. Enggak ada alternatif lain Pak Amir. Kang Munir. Oh dia ya. Nggak ada, itu aja. Kang Munir nggak on audio. Ini mantap suaranya Pak Amir. Iya. Woi, ini Brethren Langit baru nongol, gua cari-cariin 4 hari hilang. Iya Kang Langit ini. Gua telepon lu nggak. Kemarin sampai ada nelpon cuma 2 kali juga. Ditunggu-tunggu. Iya Pak Amir, gua lagi vacation jadi ya gitu. Pak Amir. Apa kamu ini? Aku lagi ngomong sama Bang Langit ini. Bantu untuk timer. Yuk yang narasi ayo. Kontennya udah ada, tinggal jasanya. Mari kita saling memberikan Mas Bambang. Biosisme. Pak Bambang. Kang Munirnya nggak aktif ini. Coba Kang Bambang. Mas Bambang. Halo, Mas Bambang. Lama nih nggak dengar suaranya Langit. Ada Mas Bambang. Ucok the best, Kang Ucok the best. Monitor Kang Ucok. Apa kabar Bro Farhan? Alhamdulillah baik Bro Langit. Alhamdulillah. Apa kabar adik kita yang di Inggris itu? Alhamdulillah baik juga. Ini ada di dalam juga. Oh ada di dalam juga dia? Iya. Sampaikan salamku sama dia ya. Masih mimpi apa enggak? Ya. Semoga nanti kalau udah sampai Indonesia dia bisa langsung kulamar gitu. Jangan mengingini. Yang Muslim yang mau membantu untuk timer, monggo silakan. Yang Muslim yang mau membantu timer silakan, monggo.
Ada nggak ya? Sebentar. Ada nggak? Kalau nggak dari saya aja atau nggak nih? Sedap. Kekristenan memang selalu Ada dari kita. Ya kalau nggak ada dari kekristenan aja lah. Lama. Wih, berarti MDM, orang Muslim MDM. lama semua gitu. MDM bisa kayaknya itu MDM. Kalau saya ada yang dikerjakan ini. Enggak bisa timer. Mak lo. Ya. Kores. Ya. Gua kirim salam lah sama Melata. Apa? Kirim salam gua sama Melata, gua bilang. Melata. Oh. Topik yang kemarin Iva, gimana nih? Topik yang kemarin masih diungkit-ungkit. Siap. Kan kirim Oke salam. kalian, gua kemarin moderator. Oke. Aduh, ada Bro Farhan. Itu kan dalam hadis. Bisa dijelasin itu dalam hadis. Kang Yusuf itu pintar ngejelasin. Iya. Udah nggak usah Kayak dibahas Iwan dulu itu, Melata. panjang lagi. Nanti gampang itu. Jangan sampai kena Iyalah. tabukin nanti. Alhamdulillah akhirnya Andromedia udah siap. Oke, mantap. Udah ada timernya. Bang Langit, kapan masuk lagi nih kita begadang lagi? Insya Allah besok kalau bisa nanti malam kita begadang, Oke, ditunggu begadang sampai. Ya 5 menit dan 5 menit. Akhi Andromedia, jazakallah udah Ya, mau silakan. timer. Opening statement dulu ya ini ya. 5 ya. Udah itu aja, 2 aja nanti di riset aja. Ya, oke kalau begitu ya, kita pertama sebagai tuan rumah yang akan welcoming, maka Ya. Opening acara lah. statement dari pihak Muslim dulu. Tafadhol acara, Akhi bro. Naif Farhan dan juga Gurunda Zuma. Bro. Gurunda Zuma, mohon izin abangku, gurundaku untuk apa? Yang pertama. Enggak bro, maaf bro. Ini opening acara dulu Kores, baru nanti channel YouTube. Oh iya, gue mainnya gerecep ya. Opening acara tuh gimana ya? Tadi udah gue opening acara, berarti sekarang sekarang Iva sebelum kita mulai kita akan memperkenalkan dulu channel-channel yang akan live dari kekristenan. Silakan. Ya, channel Kristen yang menayangkan acara ini dengan moto memberitakan Injil, memberikan edukasi tanpa hoak, pelayanan dan bukan hal utama untuk mencari uang. Adapun channel-channel yang menayangkan Martir Channel, Family in Christ Official Channel, Kanuru, Teolog Konstektual, Urban Channel, Scott Orang Indonesia, Domba Kecil, Citos Apologet Channel, dan lain-lain. Mungkin sekitar ada 40-an kali. Satu-satu nggak disebutin. Ya, lanjut. Thank you. Bentar. Sekarang channel-channel dari Muslim yang pesan utamanya adalah untuk membantai syubhat dan fitnah serta adsense-nya menjadi masjid dan juga pondok pesantren. Ini ada Zulkifli M. Abbas, Triun Slayer Comment Center, Penegak Islam, MDM, Farhan Farluk Channel, Erwin CA24 On Channel, Ucok Tebas Channel, Romeo Sera Channel, Riva Mau TV Channel, Tanda Yonatan, Evangelis Jonathan Nandar Channel, kemudian ada siapa lagi ya? Dan yang lain-lain, Iqbal silahkan dinonton di channel-channel yang kalian minati dan kalian sayangi. Sekian dari channel-channel Muslim. Oke, kita langsung saja ya sebagai untuk kita sekarang masuk kepada sesi dialognya itu sendiri dan opening statement akan oleh pihak Muslim. Ada Akhina Farhan Farluk Channel dan juga gurunda kita Zuma Zulkifli M. Abbas. Tafadhol Asatids. Oke, terima kasih abangku Slayer. Mohon izin gurundaku Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam Islam hukum terlima menjadi 5 bagian. Ini Suara kecil, tolong. Betapa sempurnanya hukum Islam. Yang pertama adalah wajib. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat siksa atau
menghasilkan dosa. Yang kedua adalah mandut atau sunnah, ya. Mandut atau sunnah adalah sesuatu perkataan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib. Artinya dikerjakan boleh, ya, dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak mendapat siksa, ya. Yang kedua adalah mubah, ya, yang mengartikan bahwa adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah makan. Kamu mau makan atau tidak, itu adalah hak privasi Anda. Yang keempat adalah makruh. Perbuatan makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakannya jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh itu adalah memakai sutra, ya, memakai sutra atau cincin emas bagi laki-laki. Itu makruh. Ya, kalau tidak dikerjakan malah lebih baik. Yang kelima adalah haram. Haram adalah kontradiksi dari halal, dari wajib. Haram adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapat siksaan atau dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Saya korelasikan dalam topik kali ini. Kenapa di dalam Islam ada 5 tingkatan itu? Sebagai nature, insting nature manusia. Kadang-kadang kita mengerjakan suatu kesalahan kecil. Nah, hukum-hukum Islam itu mengatur segalanya. Begitu komprehensif dalam pengaturan hukum di dalam kehidupan manusia. Contoh, ya, memotong kuku di hari Jumat saja itu sudah mendapatkan pahala. Itu adalah mendapatkan pahala. Makan, membaca bismillah mendapat pahala. Artinya ada ibadah-ibadah yang jika dilakukan itu mendapatkan pahala. Jadi untuk mendapatkan pahala banyak sekali di dalam Islam. Selain ada larangan-larangan juga. Jadi di dalam Islam semua kegiatan manusia ini terangkum dalam sebuah hukum. Tidak ada yang tidak ada di dalam hukum Islam yang tidak terangkum oleh apa yang kita kerjakan sehari-hari. Tafadhol gurundaku, Kang Zuma. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam buat kita semua. Jadi berbicara mengenai hukum, satu-satunya agama yang berbicara mengenai hukum yang meliputi segala aspek yang dalam kaitannya hubungan dengan Tuhan dan sesama makhluk, itu hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menerangkan kepada kita umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lalu kemudian 3 hukum di dalam Al-Quran itu meliputi segala aspek yang kemudian dibutuhkan oleh umat manusia. Yang pertama hukum itikadiyah. Ya, hukum ini adalah hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan pencipta alam semesta secara rohania dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Nah, hukum yang sejenis ini kemudian disebut di dalam ilmu Islam, yaitu ilmu tauhid, ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Yang kedua, terkait dengan hukum amaliyah. Hukum amaliyah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara lahiriah. Disebut dengan hukum amaliyah ini, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia serta manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, hukum amaliyah itu tercermin dalam rukun Islam yang disebut dengan hukum syar'ah atau syariat. Hukum ini dipelajari kemudian di dalam aspek ilmu fiqh, ilmu syara' yang terbagi 2 jenis, hukum ibadah dan muamalat. Nah, lalu kemudian yang ketiga, hukum khuluhiyah. Jadi khuluhiyah ini ada hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Lalu kemudian hukum ini itu tercermin dalam konsep ihsan maksud saya, yang kemudian dipelajari dalam ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Jadi dalam ajaran agama Islam itu ada yang disebut akhlakul karimah. Dan ini kita tidak akan temukan di dalam ajaran agama lain. Demikian sementara, terima kasih. Iya, jazakumullah khairan katsiran para narasumber muslimku. Sebelum beralih ke pihak Tafadhol akhirnya diambil alih.
Boleh Kang Ade, tapi nanti pas di sesi partisipan. Sekarang untuk yang berdialog saja. Baik, jadi dari partisipan muslim maupun kekristenan diharap bersabar menunggu sesi partisipan. Sekarang sesi narasumber. Itu. Mana Akhina Kian Santang ini? Udah belum? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, barusan di mute. Ya, ini saya baru masuk nih. Saya nggak tahu ini sesi apa sekarang. Ini sekarang lagi opening statement. Sekarang dari pihak kekristenan, habis pihak kekristenan kita lanjut ke sesi dialog berbantah-bantahan. Itu waktunya nanti 4646 aja antara pihak muslim dan pihak kekristenan. 3 kali ya, Akhina Kian Santang. Tafadhol. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang para narasumber dari kekristenan ya. Silakan untuk narasumber kekristenan untuk opening statement dimulai. Mana? Saya dulu atau Bang dulu? Silakan dipergunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, Brother Malik. Sebelumnya saya ucapkan shalom sekalian saudara Kristen saya dan sahabat-sahabat kita umat peminta petunjuk Islam ya, dan penonton sekalian. Tema malam ini adalah hukum Islam dan Kristen. Sebenarnya pada meeting kemarin briefing, hukumnya adalah hukum Islam dan Kristen mana yang digunakan di NKRI negeri kita tercinta. Tapi sayangnya dari pihak Islam sedikit keberatan, tapi ya oke lah, kita bisa gunakan tema itu ya untuk malam ini. Saya akan mencoba memaparkan hukum Kristen yang relevan dengan Indonesia, dengan NKRI negeri kita tercinta. Kalau benar tentu dari Tuhan Yesus, kalau salah tentu dari saya. Kisah Para Rasul 17 ayat 24, di mana ilham Roh Kudus sampai kepada Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa setiap bangsa memiliki batas-batas wilayah, musim dan hukum. Nah, ternyata hal ini sangat relevan dengan NKRI negeri kita tercinta, yang mana Indonesia memiliki batas wilayah, musim dan hukum. Nah, hukum inilah yang penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya satu poin tadi, Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 27, ternyata memang hal ini relevan dengan hukum Indonesia. Kemudian hukum Kristen ya yang sangat relevan dengan Indonesia adalah revolusi yang disampaikan kepada Kristen, di mana Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan dan menggenapi hukum Taurat. Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat yang sudah sempurna dengan mengganti hukumnya yang lebih efisien, yaitu hukum saling mengasihi. Bisa kita lihat bagaimana NKRI negeri kita tercinta ini sangat mengedepankan perdamaian, kasih sayang, tolong menolong, saling membantu, dan juga taat kepada pemerintahan. Nah, ini sudah 2 poin, 3 poin. Kemudian Pancasila, dasar negara kita, Sumpah Pemuda, semuanya berdasarkan dari hukum Kristen. Maksudnya ini adalah relevan karena Kristen adalah hukum yang membawa revolusi ke arah positif ya, dan berubah cara pandang seseorang terhadap akhlak, aturan hidup dan kebenaran cara berperilaku, toleransi dan kerjasama. Inilah pentingnya hukum Kristen. Baik, bila kita melihat dalam Pancasila dengan 5 silanya, 5 maknanya dan 5 simbolnya, ini semua sangat relevan dengan Alkitab. Di mana pada kasus pertama ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan Yesus berfirman, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Karena ini kan sudah relevan, ya kan, cocok. Hukum Kristen terkait sangat digunakan dengan Indonesia, dengan sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Kemudian persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia kita tahu bahwa dalam gereja, ya terutama Matius 18 ayat 15 sampai 20, di mana dalam gereja, dalam jemaat kita harus menjadi satu. Harus saling mengingatkan, menegur dan juga menopang, menguatkan dan mengasihi. Nah, dalam satu gereja saja kita harus menjadi satu. Bagaimana dengan jika kita menjadi warga negara, tentu kita menjadi satu bangsa Indonesia. Lagi-lagi masuk sila kedua, sila ketiga. Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, rupa-rupanya dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14, Tuhan Yesus memerintahkan perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, tentunya kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan lepas dari yang namanya saling mengasihi, saling mempercayai, dan itu semua adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Lagi-lagi Injil sangat relevan dengan Pancasila dan undang-undang
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini juga relevan nih. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan dalam Kolose 4 ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada sesuai dengan Pancasila sila keempat. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan sosial tentu sangat ditekankan dalam Injil. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah hukum Islam berlaku di Indonesia? Dan apakah hukum Islam terpakai di NKRI negeri kita tercinta atau cuma jadi pajangan dan kenangan belakang? Sekian dari saya. Silakan Bang Edwin. Diselesaikan aja bro, tinggal dikit kok. Ya itu aja paling. Apakah hukum Indonesia terpakai atau hanya jadi pajangan? Atau hanya menjadi kenangan? Itu. Ya. Oke, sekianlah. Silakan. Terima kasih atas penjelasannya, sangat menguatkan. Mantap penjelasannya. Ya. Silakan Pak Kian Santang. Cek Ulti Sivana, tolong dikohosin dulu ini Akhi Kian Santang sebagai moderator. 55 lagi Pak, di reset aja Pak. Itu jadi 46 menit itu. Di reset aja Pak. Iya, pencet reset. Itu tadi ada reset sebelah kanan. 5 menit semua. Ah ya. Itu ada reset kan, itu reset lagi kanan. Biru. Nah, itu. Oke. Oke, sip. Ya, udah di ini belum? Mana Ulti Sivana nih? Kian Santang. Ulti Sivana, Kian Santang belum co-host. Oh, Ti. Assalamualaikum. Raise hand kan, raise hand juga. Biar mudah. Alhamdulillah. Yuk, guys. Saya di mute. Ya. Kian Santang tolong co-hostin. Raise hand Kang Kian Santang biar mudah. Bentar. Ya, sip. Bentar ya. Ya. Oke, sekarang sesi tanya jawab ya. Betul. Iya. Ya, silakan untuk partisipan atau narasumber dari. Udah. Narsum dulu Pak, narsum dulu belum partisipan Pak. Iya, narasumber dari kekristenan silakan untuk bertanya. Waktu selama 5 menit. Sebentar, jangan dulu di 46 kan? 46. 4 bertanya, 6 menjawab. Enggak 5 Pak. 37 kan? Itu 55 itu. Partisipan Pak Angon. Nanti itu di partisipan. Ini yang sesi kedua nih tanya jawab. Berarti yang ini berapa menit yang ini sekarang? 55 kali 6 kan? 55. Oh, ya, 55. saya minta, saya mohon kepada yang memegang waktu, kita jangan curang di waktu ya. Kebenaran tidak akan terhalang oleh waktu. Silakan narasumber Kristen untuk bertanya, silakan. Pak Apiang, silakan. Ya, silakan Kaifas atau Malik dulu. Kaifas atau Malik. Jangan dulu di ini waktunya. Belum itu. Belum. Tolong waktunya dibalikin lagi. Nah, ya. Kaifas atau Malik dulu yang mau bertanya. Ya, silakan dari kekristenan. Siapa yang mau bertanya? Termute kali itu. Coba dibuka. Iya, coba dibuka. Raisen aja. Harus ini. Bentar ya. Saya iniin dulu. Itu api yang sama kohos aja lah, bukain. Dari tadi di mute. Bentar. Ini kan yang opening statement Islam duluan. Kok yang tanya Kristen duluan bukan Islam duluan? Iya. Kebalik seharusnya. Ikutin aja kan dari moderator, ikutin. Ya, yang bertanya duluan kekristenan dulu ya. Sama aja, silakan dilanjut. Ya, sama aja, mending mereka dulu aja. Ya, oke. Saya izin bertanya. Sebenarnya saya sudah meninggalkan pertanyaan tadi bahwa hukum Kristen kita bisa lihat sangat relevan, sangat relevan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang KUHP hukum Belanda, kemudian tentang Sumpah Pemuda sangat relevan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan,
apakah hukum Islam ini relevan dengan NKRI negeri kita tercinta, di mana kita melihat yang namanya hukum pencuri dipotong, penjina dirajam, kemudian apalagi ya jizya, apa segala macam, bahkan pajak gak berlaku, itu kan di Indonesia kita wajib pajak. Kemudian sampai yang paling enak sekalipun yaitu poligami, ini nggak terjadi. Bahkan kita bisa menunjukkan data poligami ini akar perceraian, membuat perceraian. Adapun dulu poligami sempat jadi tren di Indonesia, tapi sebelum Indonesia merdeka. Dan ternyata itu semua sebelum Indonesia ada aturan. Semua ada data, kita bisa paparkan nanti. Dan sekarang saya minta pertanggungjawaban. Bagaimana ini kalian sebagai mayoritas, hukumnya apakah terpakai di Indonesia? Ya, stop. Silakan. Stop. Waktunya stop. Waktunya di stop. Ya, silakan. Ya, silakan untuk dijawab satu orang saja yang menjawab. Silakan dari pihak Muslim. Gurunda, siapa yang mau menjawab? Silakan Gurunda. Baik, makasih. Jadi berbicara mengenai hukum di negara kita, hukum pertama aja, ya mohon maaf, agama selain Islam itu sudah berguguran kalau kita berbicara mengenai Pancasila. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu berkesesuaian dengan sila pertama. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, tidak bersekutu, tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Lalu kemudian kalau kita berbicara hukum di dalam ajaran agama Islam, hukum ini sudah final. Indonesia harus berbalutkan dengan konsep pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Coba deh, kalau di Kristen itu, kita melihat Tuhannya ada 3. Kalau misalnya yang satu mati, dikubur selama 3 hari, meskipun datanya bukan 3 hari 3 malam, mereka masih punya Tuhan cadangan 2, yaitu Roh Kudus dan juga Bapa. Itu tidak berkesesuaian dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Sebentar Pak Apian. Kalau nanti dibantah. Ini kan sesi pertanyaan. Kagak. Itu jawaban saya. Itu lagi nggak jawab. Ketuhanan yang Maha Esa hanya berkesesuaian. Afwan, waktu paus, tolong dibalikin lagi ke 4:45 kalau bisa. Apiang, ini sesi dialog, jadi dibiarkan saja ke narasumber, nggak usah dipotong. Ya, Gurunda silakan. Ini bentar Slayer, ini kan sesi tanya jawab, bukan sesi dialog. Ketika ditanya, jawab sesuai dengan pertanyaan. Itu dibalikin ke jawaban saya. Nanti kalau misalnya dia bertanya dengan kekristenan, nanti ada sesinya lagi kan 5 menit kedua. Saya belum bertanya loh. Ini nggak bertanya. Iya. Jangan kepanasan dulu karena sudah bertentangan dengan Pancasila agama Anda. Santai, relax. Jangan main. Relax. Apiang nggak tahu deh kayaknya. Apiang nanti dapat ini semua dapat waktu yang sama kok, aman Apiang. Ya, nggak usah dipotong-potong, biarin aja narasumber, nggak usah diapa-apain. Sesuai dengan pertanyaan. Paham nggak? Ya menurut lu nggak masuk jawabannya itu balik lagi ke pribadi lu gitu loh. Sesuai dengan pertanyaan. Jadi itu, kalau mau dengan nanya, pertanyaan itu belum selesai, jawabannya belum selesai itu. Silakan. Ini 5 menit dikasih waktu buat apa kalau cuma ya tidak doang? Buat apa 5 menitnya gitu loh? Ini kan sesi tanya jawab. Iya, ini 5 menit buat apa kalau cuma ya tidak doang? Barangkali dijelasin dulu, saudara ini siapa ini? Ini Apiang kebiasaan kalau moderator. Saya nggak kenal. Saya tanya sama Anda, ini sesi Kristen bertanya kepada kami Muslim. Ya. Terus apa yang masalah dengan Anda? Karena Tuhan Anda lebih dari satu gitu. Yang ditanya jangan ini dulu, cuma Apiang, jangan rambing dulu, udah jangan. Cuma yang ditanya apa, yang dijawab. Ya, saya ditanya tentang Pancasila, tentang konsep pertama, sila pertama, saya katakan hanya Islam yang berketuhanan satu. Terus apa masalahnya? Saya kasih data, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu adalah satu. Terus apa masalahnya? Maksud saya tadi kan merujuk ke agama yang lain. Ya kita berbicara mengenai hukum. Hukum yang mana yang berkesesuaian dengan Pancasila menurut saudara Ferguson? Saya kasih data. Ini Apiang salah server lo kalau misalnya pengen nggak mau ada komparasi, itu harusnya aturannya di
kekristenan bertanya, Muslim menjawab. Ada lagi sesinya. Ini sesi dialog bebas. Mau kayak gimana jawabannya, balikin lagi ke penonton. Ini diterima aja lah. Kasihilah musuhmu, jangan Enggak, berarti Nanti nggak bagus lah. Ini maaf. Maaf, saya ambil alih dulu. Berhubung waktu nanti ini masih banyak nih tanya jawab sama Ferguson. Iya, Ferguson siapkan data. Saya akan bertanya kepada Anda. Tuhan Anda ada berapa? Waktunya kan. Ya, Itu nanti. udah. Ya udah. Sekarang silakan untuk dilanjut. Waktunya nggak diperbaiki lagi tuh. Balikin waktunya ke 3:45. Udah nggak apa-apa, segitu aja. Nggak apa-apa, waktu berapa detik nggak masalah. Salah sendiri bawa sila pertama. Ya, oke, silakan Bang Ferguson untuk bertanya lagi, silakan. Enggak, udah lanjut aja jawabannya. Sok. Itu udah dijawab. Jawaban saya, Tuhan saya satu berkesesuaian dengan sila pertama. Ya. Dan itu akan saya tanyakan kepada Anda. Ya, silakan. Loh, kok itu waktu saya 3 menit 29 detik kan masih 4 menit Bukan, tadi. itu 4 menit. Waktu Anda 4 menit 1 detik. Itu yang 3 Oke, menit saya itu mau share waktu screen Bang bisa. Juma. Saya mau share screen bisa. Silakan. Nggak bisa ini. Share screen, buka dulu share screen-nya dong. Kohos, tolong share screen-nya itu waktunya aktifin. dicabut dulu. Tuh, kalian tuh briefing dulu napa sebelum dialog biar nggak Waktunya rusuh dicabut gini. dulu, stop share screen waktunya. Stop dulu waktunya dulu. Stop. Waktunya diturunin Gimana dulu. sih, nggak ada Nanti Ini kalau misalnya api yang nggak banyak cincong, ini udah jalan Ferguson. Enggak, kagak paham. Ini masalah share screen, Pertanyaan sama jawaban kagak paham. Lihat kemana Kamu dia yang arahnya nggak coba. paham itu udah dijawab loh. Gimana? Nah, kalau si Juma tadi jawab, dengerin dulu. Dengerin dulu. Kalau si Juma jawab, Udah nggak usah di ini. Sekarang tinggal share screen aja udah. Islam Tinggal share screen aja Ferguson. sesuai dengan Pancasila. Udah titik selesai. Iya, udah nggak usah diulang-ulang. Silakan Ferguson. Iya. untuk share screen. Maksud saya maaf nih Pak Kian Santang. Kan Kian Santang sekarang jadi moderator. Berarti Kores bukan jadi moderator lagi ya? Masa Kalau satu dia lawan mute- Iya lupa. Mute dulu, mute. Wah, si Kures nih gimana sih? Nggak profesional. Ya. Malu nonton. Udah, silakan Bang Ferguson untuk share screen. Silakan. Vergo. Lu baru juga berubah. Udah Bang Kores. Nggak usah terlukan. Bang Kores udah di mute aja. Udah diem Kures. Udah diem. Udah nggak usah bikin rusuh lagi. Udah. Oke, saya tanggapin. Kok di roomnya Islam kacau begini ya? Udahlah nggak apa-apa. Jangan Lanjut begitu, aja. Anda jangan suka memframing kayak gitu. Emang di Zoom kamu nggak ini apa? Nggak kacau apa? Udah kamu nggak usah Udah, memframing kayak gitu. sebentar. Lanjut. Kian Santang lanjut. Sebentar, saya nggak akan lanjut kalau nggak pada tenang ini. Sebentar. Tenang. Udah silakan kalau mau share screen silakan. Waktunya di stop dulu ya. Sebentar. Udah saya mau tampilin di stop. data. Udah di stop, silakan. Sabar Kian Santang, sabar. Jadi moderator. Saya mau tampilkan data, tunggu sebentar ya. Waktu tetap berjalan ketika sudah berbicara. Moderator itu siapa sih ini? Kian Santang apa Pak Angon sih? Saya. Saya ingin Pangon itu ketua, sesuai dengan Pangon itu kesepakatan ketua di Zoom. kami, Kang, waktu akan tetap berjalan ketika kalian meminta share screen. Di Zoom ente berantem kemarin. Tuh, gimana nih? Udah, saya mohon tenang ya. Saya mohon tenang. Silakan share screen. Oke, kita mulai share screen kawan-kawan. Iya, sepertinya Zulkifli tidak memahami Pancasila, 5 silanya, 5 maknanya, dan 5 simbolnya. Kasihan sekali. Begini ya Zulkifli, makanya jangan kebencian dalam hati kamu. Pahami, 5 sila dalam Pancasila memiliki 5 simbol dan 5 makna. Apa simbolnya? Kita bisa lihat di sini. Makna lambang sila pertama, bintang. Bintang artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian bintang dengan 5 sudutnya di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Nah, oke, Islam sudah diakui. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hukum Islam terpakai di negeri ini? Seperti contohnya poligami, ya, yang paling enak poligami itu ya. Kemudian mencuri, berzina, membunuh, terus jihad, jizya, dan lain sebagainya. Apakah terpakai itu loh? Sedangkan poligami, coba kamu lihat dirimu sendiri, cek dirimu, cek orang tuamu. Apakah kamu anak hasil poligami atau anakmu anak hasil poligami? Nah, menurut data yang ada, mana data saya? Oke, segitu dulu aja kalau gitu. Datanya ini. Share screen dulu. Udah stop waktunya.
Stop waktunya, silakan tanggapin. Bentar. Tentang poligami itu dipakai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oke, dah. Ada lagi? Ya, tolong di pause waktu Bang Juma udah berhenti. Menjawabnya udah. Oke, saya share screen lagi saya. Silakan. Oke, poligami katanya dipakai di Indonesia. Iya. Oke. Kita kasih lah biar dipakai. Kita baca datanya di sini ya. Nah, ini nih. Jumlah poligami ternyata pada tahun 2012 semakin merosot. Yang tadinya mencapai 999, jumlahnya berturut-turut menyusut jadi ya segitulah 794, 2013 dan kemudian lain sebagainya. Merosot terus, gak kepake ajaran poligami padahal ajaran yang paling enak. Dan saya tanya ke kamu Zulkifli, apakah kamu anak hasil poligami atau anakmu hasil poligami? Nah, ternyata di sini dalam sejarah keputusan poligami ini sempat menjadi perceraian yang besar-besaran. Tuh lihat, kita bisa lihat datanya 60% sampai 62% orang bercerai gara-gara poligami. Dan soal Pancasila tadi ternyata Zulkifli kalang kabut, nggak mengerti makna Pancasila dengan 5 silanya dan 5 lambangnya. Menyedihkan. Lanjut. Stop. Ya, sebentar jangan dulu dijawab sebentar. Waktunya biar tampil dulu. Ya. Oke, jadi terjawab ya. Nomor 1 tahun 1974 ya, itu syariat Islam terpakai di Indonesia. Selesai. Adapun jumlahnya itu dari tamu. Lalu kemudian berbicara mengenai Pancasila. Yang tadi saya sudah katakan kepada Anda. Pancasila, sila pertama aja sudah diterangkan. Qul huwallahu ahad. Dan itu tidak ditemukan di agama Anda. Karena agama Anda itu tidak satu Tuhan. Tapi banyak Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Demikian. Ya, waktu di pause. Ya udah, masih nggak paham ya ternyata Zulkifli. Data dari perceraian akibat poligami itu sangat menyedihkan. Dan saya nanya sama kamu ternyata nggak dijawab. Kamu anak hasil poligami atau anakmu asal dari poligami atau bukan? Dan kemudian sila Oke, saya jawab. Saya yang jawab. Saya bukan dari hasil poligami layaknya Yesus yang berasal dari istri hasil poligami. Demikian. Lanjut. Oh ya udah, artinya kamu cerminan bahwa ajaran Islam nggak kepake di Indonesia. Nggak usah lari ke Tuhan Yesus percuma, nggak kepake di sini. Nggak usah framing, nggak usah penuh kebencian. Kamu sendiri adalah pelaku yang membuktikan hukum Islam tidak terpakai di NKRI negeri kita tercinta. Lanjut. Ya, Al-Quran itu tidak seperti yang kamu kira, karena kamu membacanya pun tidak bisa. Al-Quran itu menerangkan poligami boleh kalau adil. Kalau tidak bisa adil, nggak boleh poligami. Dan hanya satu agama di Indonesia yang mengajarkan cukup satu istri. Hanya Islam. Di Kristen tidak ada perintah cukup satu istri. Demikian. Iya, ya udah terjawab kok. Orang kamu itu anak hasil bukan poligami. Dan kamu sendiri membuktikan bahwa ajaran Islam sudah nggak terpakai di Indonesia. Terima kasih, lanjut. Bukan tidak terpakai, tapi wawasan Anda itu sempit, kecil. Poligami itu diatur di negara ini. Yang mau poligami silakan, yang tidak mau juga silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan ingat, Tuhan Anda itu berasal dari hasil poligami. Sekian. Ya, sebentar. Ini moderator dibilangin si Juma kagak paham pertanyaannya. Pause. Bentar. Pertanyaannya mesti udah jelas kok, dijawabnya ke situ lagi Juma. Lah emang itu jawabannya, tolong kamu jangan suka memframing. Kalau lagi tanya jawab udah Kok biarin bukan aja. framing sih? Ini supaya orang-orang berpikir jangan dianggap poligami itu buruk, kawan. Ya, jangan dianggap poligami itu buruk. Karena Tuhan Anda saja berasal dari poligami. Itu ajaran baik poligami itu. Tolong tampil Kaisar penerbitkan moderator Anda ini. Aduh, memalukan bener deh. Udah, nggak usah dipotong-potong. Kalau lagi tanya jawab silakan. Makanya sama saya hati-hati bertanya. Halo. Ya, silakan dilanjut. Aku nambahin jawab ya. Sebentar Kang, biar nggak berulang-ulang, Kaisar tolong terbitkan dulu si keapian ini biar dia bisa kondusif dan mengikuti apa yang telah kita sepakati. Nggak usah framing, udah Kang udah lanjut. Kang Kaisar, ya, gimana? Ini saya nggak mau nanti. Itu masalahnya gini Kang, karena Juma kan mengatakan itu Yesus hasil poligami. Nanti kalau saya minta dalilnya gimana tuh?
kayak kalian itu ke Caiaphas bilang para muslimah nggak masuk surga. Ya kan gitu. Itu bisa maksudnya nanti si Apiang itu. dimintakan kan. Aduh, Angon, lo kagak bisa deh, Angon, gue potong begitu Maksud saya aja, begitu, lo Pak. panasan. Si Apiang Tolong dong yang itu tertib, tolong dong. Kemarin ketika Caiaphas meminta, kami meminta, dia nggak sanggup memberikan data, itu yang nggak bagus. Iya udah, berarti kita minta datanya lah yang Bang Juma bilang itu. Kalian gak ada harga dirinya nih. Minta datanya yang bahwa Yesus itu hasil poligami, coba Guru minta kalian gak ada datanya. harga dirinya nih. Angon. Silakan kalau Anda minta, nanti kami harus Jangan melecehkan guru kalian. Gimana Kristen bicara 3 orang, Muslim bicara 1 orang. Kalian ini punya etika Bu gak sih? Ripa apa ini di sini? Ini Ripa Ya apa kalian sekarang? bicara Apa 3 ini orang. Ripa nih? Ferguson bicara, sementara Pak Gunawan Ripa bicara. Kasih data nggak kalau Yesus itu hasil poligami? Boleh nggak? Saya berbicara pakai data, kawan. Saya tidak akan berbicara kalau tanpa data. Saya itu punya data. Ya. Saya ini silakan Pak. Aduh, ini jangan pada terguncang sama narasumber dong dari Kores kamu bukan Apiang. narasumber. Ya, Kamu ya. bukan Bentar. Juma Please, yang tolong di mute dulu semua. bentar. Tolong di-mute dulu semua. Si Juma yang ditanya bukan Yesus hasil poligami, yang ditanya kan Juma. Iya, jangan Kok larinya terguncang ke di Yesus? sananya, jangan fokus di sananya, Bukan, fokus ke topik bukan, aja bukan. Apiang. Sesuai Jangan terguncang dengan di sananya. Gue bilang sesuai dengan pertanyaan. Iya, sesuai Itu dengan lo harus pertanyaan paham. itu loh. Saya Kan ini bisa bahasnya buktikan poligami. penjabaran saya. Ini bahasnya poligami. Maaf, Kores dulu. Aku mau ngomong sama Pak Juma. Tolong Ya. Pak Juma, Ya. apa yang ditanya itu aja yang dijawab Pak Juma. Itu Iya, aja, Pak. tadi kan Tolong, dihujat hukum poligami itu tidak dipakai katanya. Apa Anda ingin nutup mata terhadap undang-undang negara kita ini yang diatur Itu tentang dia. mengatur tentang poligami? Sekarang Itu Anda dia. kok kayak gini, kalian kok caranya kayak gini dialognya. Betul. Saya sudah menjelaskan dalil data undang-undang yang mengatur di negara kita, tapi kok menghujat poligami? Sementara Tuhan kalian hasil dari poligami. Nah, Otak di mana kalian itu? Coba Yang ditanya Juma, yang Hukumnya ditanya. udah ada itu. Sudah saya tunjukkan hukumnya, udah undang-undangnya, dikasih. nomornya, tahunnya. Kores, kamu sebagai apa sekarang di sini, Kores? Ini soalnya si Apiang turun terus katanya bilang belok-belok, gurunya udah jawab itu. Kan gue moderator gimana sih? Kan dia moderator, gue bilang. Tolong kalau lagi dijawab jangan dibantah, jangan di ini Itu dulu. agak Beresin aja dulu jawabannya. saya potong supaya jangan melebar. Anda tidak Kan berhak, sesuai dengan Anda pertanyaan. tidak berhak memotong jawaban. Kalau mau diterima, terima. Kalau enggak ya enggak. Saya Jadi, moderator jadi apa, Pak? Ya, Gini, Pak, Anda Pak. tidak berhak untuk memotong. Maaf Kian Santang, aku sebagai yang ini ya kan yang membuat ini acara, maaf ya. Maksudkan gini, kita kan berstatement kan kata Pak Amir kan harus ada dalilnya. Oke, gini aja dulu Ntar Pak dulu, Kaisar, maaf. Kian Santang, Maaf, Pak Kaisar. tunggu, Enggak, belum maaf. selesai. Maaf. Belum Iya, selesai, tahu, Pak. maaf. Tolonglah. Biar Pak Kaisar, Maksudnya Pak pada Kaisar sekarang saat si ngobrol aja Caiaphas dulu sama mengatakan Pak Amir. para muslimah itu tidak masuk surga, kan Gini, kalian keberatan, Pak. Pak Kaisar gini, biar sekarang Pak Kaisar ngobrol dulu sama Bang Amir. Saya persilahkan. Sama Ya, saya silakan. deh, Kang Angon. Ayo, sama berapa saya. Ya, Bangun, ya. Jadi begini, kalau saya boleh memberikan penjelasan, kemarin ketika kami keberatan dengan pertanyaan Kang Caiaphas, kami meminta bukti. Nah, sekarang tadi terjawab oleh kita semua. Kok saya di-mute mulu ya? Ya, bahwa Pak Juma bentar. sanggup memberikan bukti kalau kalian keberatan. Pertanyaan apa kalian mau mempertanyakan minta data? Silahkan minta data ke Kang Juma gitu loh. Nah iya, tadi kan aku minta makanya. Si Ya Kang udah, Juma mau sekarang pengen silakan dilanjut minta, Kang Kian ayo. Santang. Kita ada hak untuk menjelaskan apapun selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Saya betul. kepada pihak Muslim sebentar. Pihak Muslim tolong. Ketika kita bicara persiapkan data, jangan sekali-kali kita bikin suatu pernyataan yang tidak sanggup dengan data. Itu aja. Silakan dilanjutkan. Karena Ya, yang silakan. diperhatikan, ya. Ini tetap kami pertanggungjawabkan dan kami akan memantau. Kang Kaisar dan saya akan terus memantau. Silakan dilanjut, Kang Kaisar. Ya. Lanjut. Coba. Tadi kan terakhir Kang Juma mau pengen memberikan data bahwa Yesus hasil poligami. Silakan, Bang. Oke. Ditampilkan, Bang. Nanti Waktu baru saya kita tolong tanya. jangan dikasih jalan waktu saya ya, karena ini Itu di luar masih tema diem, ya. Pak. Masih diem, Pak, ya. Masih Oke. diem itu. Oke. Anda punya kitab di situ? Saya suruh buka, boleh? Share screen aja, Pak. Kan itu Saya berarti nggak bisa. Ini aku share screen deh, nggak apa-apa ini pakai laptop. Nah, ini aku share screen sah. Bentar dulu, gua OBS dulu supaya kelihatan. Aduh malah nyomot ini. Berarti ke sini, terus ke sini, terus ke Chrome. Tar. Ini bingung.
Oke. Sah. Kok bisa Sah. ini? Ini tolong ya. jangan banyak ini dong, Bu Ripa tolonglah. Po Ripa diem dulu Po Ripa. Ini ya dari dasar hukum poligami yang dibawakan Gurunda, ini ininya gitu. Jadi kalau Ferguson nanya-nanya lagi itu membingungkan. Tidak terpakai tapi kan masuk UU. Ini pertama hukum poligami termaktub dalam Ya, UU ya. silakan, Bang Nah, Kores, sekarang Bang Kores. kita lanjut Ini ke Gurunda nih. Kita lanjut ke Gurunda. Yuk Gurunda. Gimana? Ya, silakan Gurunda. Ya. Kitab apa? Ayat apa? 1 Samuel 18 ya. Samuel. Ya. Terus? Nomor 20. Istri pertama daripada Daud itu bernama siapa? Mikal. Istri kedua Bathsheba. Nathan berasal dari istri kedua Bathsheba. Dari Nathan lah kemudian Yesus itu datang. Sudah Pak Zuma. Iya itu datanya. Pihak kami menanggapi. Caipa silakan unmute. Silakan. Ingat ya sekali lagi, Yesus tidak berasal dari istri pertama Daud yang bernama Mikal itu. Silakan Caipas. Tapi berasal dari Bathsheba. Kores tolong dong narsum gue dikosin juga lah biar nggak bolak-balik nih. Ingat cerita Bathsheba? Tolong. Istri Ini dikosin. Enggak, moderator aja dari sana yang dibuka mute-nya sama moderator yang di sana. Kalau ada yang mau jawab. Wah, saya di mute dulu ya. Iya nih. Rasan itu siapa Caipas? Caipas Rasan dulu. Ke bawah tadi. Saya mau jawab dulu boleh? Ya silakan. Oke, boleh. Silakan. Ini nggak ada waktu ya, nggak pakai waktu begini nih. Ya, rusuh banget saya di mute mulu. Kenapa sih? Tadi masih teknis Ferguson. Kok masa teknis juga lu mau ikutan? Kores lu kok jadi ikut-ikutan si Kores? Aduh, ini kan teknis. Kores kan kok ikut-ikutan sih? Tadi kan teknis ngobrolnya gitu loh. Sekarang kita narasumber ya. Ya Kores kan bilang santai Kores. Ya, sebentar. Tadi kan ngomongin teknis benar. Kores ini Diam dulu, silakan. Silakan. Iya, silakan untuk menjawab. Zulkifli, penerapan hukum poligami itu kamu sendiri sudah menjadi contohnya, nggak laku. Allah sendiri An-Najm 19-20 ternyata menurut orang Baal, Allah tidak poligami, Allah monogami. Allah cinta dengan istrinya, nikah cuma 1 kali. Allah aja nggak menerapkan hukum poligami kok. Apalagi di NKRI negeri kita tercinta udah nggak kepake. Kamu contohnya. Gini Bu Ferguson, gua jawab kamu ya. Sebentar Bang Pahat. Oke, siap. Silakan dilanjut Ferguson. Udah, silakan tanggapi. Waktunya gimana waktunya nih? Nggak dipakai, masih off semua. Oke. Kamu menarasikan tadi Ferguson bahwa hukum poligami tidak berlaku. Tunjukkan saya satu ayat atau satu pasal di dalam Undang-Undang Indonesia yang melarang poligami. Tunjukkan. Jangan cuma ngomong doang. Coba lihat dirimu. Kamu anak hasil poligami. Itu adalah penafsiran. Yang saya minta bukti secara real hukum Indonesia yang melarang poligami. Ada nggak? Lihat Allahmu yang monogami, Farhan. Secara real ada nggak hukumnya? Ya lihat aja dirimu. Kok lihat dirimu sendiri. Hukum tidak ada ruang. Hukum tidak ada ruang tafsir seperti itu. Ada nggak ayat atau pasal di Indonesia di dalam undang-undang yang melarang poligami? Tunjukkan. Halo. Ya, silakan Kaipas. Bagi setiap warga negara Indonesia. Nyatanya poligami nggak menjadi hukum yang diterapkan. Bahkan kamu juga poligami, bahkan Allah aja monogami. Kamu membawa Allah. Tadi di bawah Yesus. Sebentar. Tolong di mute dulu semuanya. Ini udah nggak tertib nih. Tolong di mute dulu semuanya. Tolong semuanya di mute. Tolong host di mute dong semuanya. Baru ngomong. Tolong ini udah nggak tertip. Sakit hati kan kalau saya ngomong. Mana Zulkifli? Sebentar. Tolong di mute dulu semua. Ferguson. Sebentar. Aku ngomong bisa nggak? Sebentar. Kayak pas. Kamu jangan menghujat ya. Kamu jangan suka memframing. Allah itu tidak nikah. Maaf. Allah itu tidak nikah. Kamu jangan Kian Santang. Tadi bukan framing itu. Tadi Yesus dibilang hasil poligami, lo diem aja. Mana dalilnya Allah menikah? Mana dalilnya? Udah diam semua, diam. Biar sama saya aja dulu. Mana datanya? Waduh, ini Kian Santang, moderator tuh begini Kian Santang. Bukan kayak gitu, ini udah menghujat.
Kamu ini gimana sih? Dari Aduh. tadi nggak tertib banget. Kian Santang. Ini udah memframing, ini udah menghujat. Tolonglah Pak Budak, gimana sih? Bu Ripa ngomong, Kores yang tadinya narsum kan udah jadi Kian Santang ngomong juga. Kalian juga iya dari tadi kok banyak yang ngomong dari tadi. Stop dulu. Minta dalil. Maaf, saya stop semuanya. Maaf sekali lagi. Kita udah sepakat Kang Kaisar ketika pernyataan itu disiapkan datanya. Nah sekarang giliran kami meminta data ke Ferguson, itulah real, itu boleh. Silahkan Ferguson pergunakan data Anda ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan kami menikah. Pak Budak silahkan jawab itu permintaan dari kami. Pak Budak Angon. Nah ini kan kita belum membantah yang dalilnya Pak Juma mengenai Yesus kenapa itu, Pak. Ferguson lari kemana-mana kalau begitu dia ikuti narasi dulu gitu saya loh, kira Kang. dia mau membantahnya omongannya si Juma. Pak Juma udah Gitu loh. menjelaskan justru kenapa dia malah bikin pernyataan yang bikin pernyataan lagi kan lucu. Lah itu kan Pernyataan karena itu akan Pak dijawab Juma dengan juga pertanyaan, itu. Kang. Maka saya bilang hati-hati dengan narasumber yang ada. Saya udah ngomong kan, khusus kepada orang Islam saya minta ketika Anda bikin suatu pernyataan, persiapkan data. Nah sekarang wajar Oke, kami. gini aja Bang Angon, gini. Sekarang saya mempersilakan Cahaya Pas untuk membantah dalilnya Pak. si Saya itu, tidak terima. Saya minta loh. narasumber Islam diam aja dulu semua. Sebelum data yang ditampilkan sama. oleh si... Data itu saya nggak terima Juma itu. Mana ada itu dikatakan Yesus? Itu perjanjian lama belum ada Yesus. Saya minta data Allah menikah. Sama Silakan. saya minta datanya juga, itu bukan data itu. Yang Bang Juma Oke, itu. ini gua kasih datanya. Jangan begitu dong, jangan sepihak kamu Santang. Emang saya kira bukan sepihak. Suatu Ini kan dari pernyataan tadi yang ditampilin datanya. Lah, dalil yang itu emang saya terima yang Ini lihat di layar. Justru itu Kang Kaisar, kalau bisa satu dulu selesaikan, jangan bikin pernyataan berikutnya yang akan mencari pernyataan dari kami. Satu-satu gitu loh. Angon atur Kian Santang, atur Kian Santang supaya jadi moderator, bukan jadi. Udahlah, kamu juga nggak bagus hari ini. Gitu Iya, ini kita buktiin dari data Gurunda dulu ya. Gurunda silakan Gurunda, ini udah aku tampilin, silakan dijelaskan. Yang mana? Ini di layar. Loh itu dari mana sumber gambarnya? Ini di layar ya. Ini sumbernya dari Islam Life in a Monastery. Nah ini ya, ini dalilnya nih. Jadi itu yang jadi kebenaran maksudmu? Bagi Imam Gurunda, silakan dibuka mute-nya Gurunda. Ini udah aku bawain. Ini Batsiba ya. Itu Kores. Iya. Ya, jadi data di dalam kitab Anda itu jelas. Lukas menuliskan Yesus itu berasal dari Nathan. Matius menjelaskan Yesus itu berasal dari Salomo. Kedua orang ini adalah anak dari Berseba. Berseba ini siapa? Istri Uriah. Yang disinahi oleh Daud dijadikan sebagai istri. Istri yang sebelum Berseba itu adalah Mikal. Terus Maria dan Yusuf ini melahirkan siapa? Yesus. Yesus ini dari mana? Maria ini dari mana? Boleh Anda ambil dari silsilah Nathan, boleh. Dari Salomo juga boleh. Kena terhadap apa yang Anda hujatkan tentang poligami. Artinya Juma kagak paham apa yang ditanyakan. Jangan lu yang jawab. Anda tanya, saya kan katakan Yesus itu berasal dari hasil poligami. Tapi yang udah kasih ke Cahaya Pas saja untuk tanggapannya. Oh ya, oke. Cahaya Pas narasumber. Silakan Anda bantah. Sebelum Cahaya Pas, silakan Ferguson buktikan dulu. Apaan lo yang duluan sih Bang Juma? Aku mau menanggapi. Ini kan udah dijawab. Nah sekarang silakan siapa namanya Ferguson buktiin itu yang. Lo mute dulu lah lo. Player diam dulu. Apa sih Perjanjian di kan sini? jangan motong-motong. Udah bisa diam ya. Aku ngomong ya dikit. Terkait tadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebentar. Semua sebentar. Aduh. Tolong ditampilin dulu Allah menikah datanya, tolong. Itu kan udah ditampilin tadi sama Bang Juma. Itu nanti belum kelar. Saya minta narasumber muslim diam dulu. Kalau kayak gini loh. Aduh, tolonglah. Belum kelar. Saya minta datanya dulu Allah menikah. Saya minta ini yang bukan Yesus begitu, poligami bukan begitu. Anda jangan suka memframing seenaknya. Gak bisa gitu. Kamu kira si Juma bukan framing? Itu kan udah ada datanya. Anda minta data udah ditampilin. Emang itu
yang jadi kita aminkan. Bukan harus diaminkan, tapi itu data kan? Anda minta data. Yusuf itu dari mana? Yusuf, Maria itu dari mana? Bang Suma udah cukup. Ini kan saya coba jangan bantah data saya gitu loh. Ya diam dulu nih Kian Santang. Pangon atur Kian Santang tuh Pangon. Nggak bisa. Pangon. Kalau kayak gini udahlah, kayak gini lah. Ya udah silakan. Saya minta datanya. Anda jangan suka seenaknya memframing. Itu ada yang share Saya screen tuh, minta siapa tuh share datanya. screen? Saya minta datanya Allah menikah. Silakan. Pangon atur tuh Kian Santang. Antum Ini Ferguson udah siap. Ferguson udah siap. Aku buka mute-nya ya. Silakan Ferguson. Ferguson aja yang jawab gantian dulu dah. Kalau jadi 2-1 semua diatur nih kayak gini ini. Saya bilang Allah itu menurut Quraisy dewa Baal yang menikah secara monogami. Ini anaknya nih. Ini kalian mau bilang apa? Allah berzina? Ya terserah sih. Terserah kalian kalau mau bilang Allah berzina. Udah, tuh dalilnya. Udah dalilnya. Kau minta dalil itu. Mana coba ulang yang benar kan penjelasannya harus narasi dong. Kak Juma lama menjelaskan tentang kok ini. Angon Silakan Ferguson. Jelasin lagi yang benar biar kami dapat ilmu dari kamu. Silakan. Ini moderator Islam siapa sih ini? Mana ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ini aku ngomongnya kapan ayat ini Pak Angon? Ayat 20. Silakan dijawab Bang Juma. Data ini silakan. Sebentar, jangan diturunin, jawab dulu. Tolong dibuka mute ya Bang Juma. Nih, siapa yang tuh yang nyoret-nyoret? Tolong dibuka mute-nya Bang Juma ya. Loh katanya si Malik diulang. Suruh diterangkan lagi Malik. Oke. Jadi di dalam ayat ini wa mana tsalitsata ukhra dan mana yang ketiga yang paling terkemudian. Ini yang mengatakan bahwa Tuhan punya anak siapa? Ya Malik, tanggapin Malik. Ayo. Halo, mic saya nyala ya? Nyala. Iya, Iya kan saya silakan. udah bilang. Pagan Quraisy sudah menganggap Allah Baal yang menikah secara monogami, punya anak perempuan. Datanya tercatat dalam kitab kalian. Gak terima, ya terserah. Lah. Jadi itu menerangkan bahwa Allah itu punya anak gitu. Apa? Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah itu punya anak. Punya istri. Ayat ini menerangkan orang pagan Quraisy mengakui Allah punya anak 3 hasil perkawinan monogami, bukan poligami. Terus kenapa Anda katakan bahwa Allah yang punya anak? Sementara ini adalah tuduhan orang-orang kafir. Orang pagan Quraisy mengatakan Allah punya 3 anak perempuan hasil pernikahan monogami. Datanya tercatat di Quran. Ya itu justru membantah. Justru membantah. Terus kenapa Anda jadikan tuduhan sebagai Allah itu punya istri? Quran mengatakan bahwa orang Quraisy mengakui Allah menikah punya 3 anak perempuan monogami. Ya udah. Berarti Anda mewakili orang Quraisy gitu? Ya kalau nggak terima ya terserah gitu. Ya memang nggak terima karena Allah itu tidak punya anak, kan sudah dikatakan sama Anda tadi. Bahkan di pembukaan saya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Data sudah disampaikan. Kalau data apa? Suka, ya data apa? Ini adalah tuduhan orang-orang kafir terhadap Allah. Ya tuduhan orang kafir, bukan pernyataan seperti Yesus menyatakan dirinya manusia, bukan. Ini tuduhan orang kafir. Kalau nggak suka protes aja ke pagan Quraisy. Silakan sono protes. Kok diprotes pula? Kan sudah dijelaskan. Ya iyalah. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Terus keminiman ilmu yang Anda punya, Anda bawa ke sini. Kan lucu Anda ini. Kalau nggak suka protes. Loh, ini kan tuduhan orang-orang kafir. Layaknya tuduhan orang-orang kafir pada masa Yesus menuduh Yesus itu sebagai orang gila. Anda percaya enggak tuduhan orang-orang yang sesama Yesus mengatakan Yesus itu gila? Percaya enggak Anda? Itu urusan kamu, tegurlah mereka. Jangan ke saya. Saya cuma nunjukin. Oke, baik. Jadi ini tidak terbukti ya. Jadi tidak terbukti tuduhan Ferguson Tuhan itu punya Allah itu punya istri. Ini adalah tuduhan orang-orang kafir pada masa itu. Ini nggak ada kata istrinya, itu ya, satu. Nggak ada kata istri. Ini aduh kores. Nggak ada kata poligami ini ya.
Kores lu bukan moderator. Oh iya, gue narasumber tapi. Lah, Nggak ada lo, emang Farhan ini mana gue di-mute Farhan? kan nih. Wah, ini nggak jadi. fitnah Ferguson ini, lemah banget lo Ferguson. Nggak itu jadi Yesus poligami gimana? Tanggapin dulu, tanggapin. Kan sudah dijawab tadi. Coba tanggapin saya. Ferguson, giliran kamu menanggapi apa yang saya katakan. Bahwa Yesus itu berasal dari istri Daud. Ya udah, ternyata Isa mengakui Allah poligami. Enggak, itu lu Takia Korintus nggak ada kata istri, nggak ada poligami di situ. Kan ini si Kores di ini dong. Ikut campur. Bentar gimana sih? Ngomong terus. Sudah dijawab padahal ya. Dijawab di ayat itu. Lakad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tuh sudah dijawab. Afara'aitumul latal uzza. Maka patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala. Kian Santang tolong dong ditertibin dong nih. Orang pagan Quraisy, bakar mereka, jihatin mereka, jadi teroris, bunuh mereka. Bahkan pagan Quraisy nggak ngomong Allah poligami atau punya istri di situ loh. Kang Kores, biar saya atur. Kang Kores kembali lagi ke ini. Maaf teman-teman, izin saya bicara ya teman-teman. Tadi Pak Juma dengan data yang saya pikir cukup lengkap, ada data dari awal pengantar dan sekaligus juga ada ayatnya. Tapi kalau kan belum boleh ada saya tanggapan meminta kepada Pak. saudara Ferguson, Belum ada tanggapan Anda dari mengakui pihak kita. ayat Quran kami, tapi data awalnya nggak Anda share, itu juga nggak bagus. Ya, yang pertama, yang kedua juga Anda lihat secara utuh ayat tadi, apakah itu untuk Allah? Apa itu kalimat untuk istilah? Di sini nggak ada kalimat istri, nggak ada istilah poligami. Anda hanya mencocokologi. Silakan data Anda awal aja keluarkan dulu, biar saya dapat ilmu dari Anda. Nah, Sekali lagi, Zuma kami itu dapat ilmu dari Anda. cocokologi juga, Silakan. Pak Pangon. Itu Zuma juga cocokologi. Tak ada cocokologi. Kawan, Yesus itu anak Daud kan? Kamu imani Yesus itu anak Daud kan? Tolong tertipin Zuma nih. Aku belum ini. Biar Caipas menanggapi. Ya, silakan. 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 Ya, untuk pertanyaan tadi aku tanggapi ya, karena aku dari tadi di mute nggak bisa ngomong. Pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Gak usah ke sana, Bang. Ini mau bahas apa kok jadi ini kan diskusinya kan tadi tentang ini dari awal. Iya, tapi ini berbicara mengenai Yesus anak Daud itu loh. Yang dibilang katanya Yesus hasil poligami aja. Datanya Ya, jelasin dari awal. Nah, gini. Tentang Daud, Abraham kita mengakui bahwa mereka adalah melakukan poligami. Saya sepakat. Kita harus mengakui itu. Nah, tapi itu sudah. Itu justru Justru begini. Sudah diakui kan? Halo. Kalau kayak gini cari-cari jawabannya aja jadinya. Lagi si Juma. Nah, ini aku mau berbicara mengenai Yesus hasil poligami kan sudah diiyakan dari narasumber Anda, apalagi? Loh, Anda mengakui bahwa Yesus adalah keturunan Daud dan dia Mesias ya. Berarti Anda percaya apa yang ditulis dalam kitab tadi. Nah, ya, terus, Yesus memang Al-Masih, memang dia bukan Tuhan, dia Al-Masih. Dia Mesias. Sebentar, minta tolong dulu. Saya ada perlu dulu mau ke rumah sakit. Jangan TikTok dong, Pak Juma. Diserahkan ke Bang Kan Kores Pak dulu Juma ya. kan nggak ada. Terus ini perjanjian kemarin gimana sih? Silakan, makasih Kang Hasan, maaf ya. Iya, sama-sama. Kang Kores, dilanjut lagi Kang Kores, tolong diambil alih. Nggak, Caipas lanjut. Ini belum selesai Ya. dia. Tapi kita semua tahu bahwa poligami ini mendatangkan kemudaratan di dalam mereka sendiri. Di dalam mereka sendiri. Makanya banyak di kejadian mereka pun jatuh. Karena apa? Karena masalah poligami ini. Kalau kita lihat, sekarang saya tanya, di zaman Yesus adakah, kan kalian katanya baca Alkitab, di zaman Yesus adakah tokoh yang berpoligami? Coba dijawab, Bro Zuma. Berbicara mengenai apa yang Anda tanyakan, itu memang nggak ada dalam kitab Anda. Setelah Artinya di perjanjian anda baru. ya, bahwa tidak ada orang berpoligami di zaman Yesus. Iya, nah sekarang pertanyaan yang seirama, tunjukkan data di dalam kitab Anda larangan poligami. Ada. Enggak, fokus ke Yesus poligami aja, Caipas. Iya, larangan Yesus untuk poligami ada nggak? Enggak, ini judulnya jadi masalah poligami atau bahas ini sih judulnya tadi? Yesus Kalau nggak ada melarang larang itu poligami ya.
Oke. Iya, lanjut. sebenarnya gini, yang soal poligami ini udah kelar perkara ya, karena Gurunda nunjukin dalil dari Pancasilanya sendiri yang dimana poligami Kores, udah gimana? dipakai. Makanya Silakan kan, saya jawab ya. makanya Sekarang kita Kores, lanjut ke ini aja, ke yang tadi dibahas kayak pas sama makanya Gurunda. gue bilang Silakan. dengan Kayak Oke. pas kayak pas sebentar, kayak pas saya salut sama kamu berani jujur di antara Kristen-Kristen yang di sini. Terima kasih kayak pas. Bravo kayak pas. Lanjut. Siapa sekarang? Jadi aku tambahin ya tadi ya. Diskusi awal ini kita kembali ya. Kalau masalah poligami aku bakal jelasin terus kenapa sampai detik ini orang Yahudi juga mengharamkan poligami. Hanya di kubu teman-teman saja yang membolehkan poligami. Ini aku menjelaskan gini. Tadi tentang ini waktu mulai ya. Berarti kembali lagi ya ke topik. Oh, yuk kita kembali ke awal ya, udah kondusif. Ikhwah, Tafadol akhi siapa tadi itu ya? Akhi. Enggak, sekarang kan waktunya berarti aku, karena kan tadi alih ya. Iya, lanjut enggak di maksudnya ini Sumba. timernya dikeluarin gitu loh kayak pas. Oh iya. bentar tanggapan dulu dong, jangan pakai Enggak, waktu iya dulu. itu dilanjut kayak pas, ini timernya dikeluarin, udah kondusif. Makanya dengerin pertanyaan, jadi paham. Kalau paham nggak bakal gini. Udah kena sekak itu, hukumnya ada di Indonesia. Kena sekak sih. Nah ini aku mau Tapi jelasin gitu loh. Jangan di framing yang- dulu bro. Harus Udah kena fair. sekak. Kita Kan tadi mulai sama-sama apakah dari di nol. Indonesia menggunakan hukum poligami? Itu ada pasalnya Tidak. tadi kan. Tidak. Udah Kores Api yang ini bingung waktunya dia. laptop gue. Kok Ya? bingung lo yang bingung Gua- kalau nggak ini kalau gimana paham nih? Jadi pertanyaannya ngomong nggak? tadi. Makin lama Enggak, ini makin malam ini nggak soalnya selesai. Api yang nggak terima kalau hukumnya ada di Indonesia. Ya ini aku jelasin bahwa tidak ada hukumnya di Indonesia. Hukum apaan? Poligami. Ini aku jelasin bahwa hukumnya nggak ada di Indonesia. Makanya timernya Ya dimulai. udah, Api yang tenang dulu. Jadi- Ini temen lu ada yang mau defending ini. Silakan kayak pas. Timernya tolong Ikhwah tadi siapa ya? Lupa aku. Akhi Andi, Akhi Jadi Tony. terkait ketuhanan yang Maha Esa tadi, Sebentar Kang, timer biar disiapkan. Sabar ya. Timer silakan ditampilkan lagi. giliran kita ngomong. Enggak pasti ngomong lagi, enggak apa-apa kok, Teknis aman, saja aman. keberatan, heran deh. Mau TikTok? Kalau TikTok gua kasih nih timernya dari Aduh. dari handphone masing-masing. Sama kok. Oh, Ini ini sudah teknis aja masih keberatannya untuk kemaslahatan kita semua kok. Susah banget sih diatur. Timer Jangan silakan framing timer. terus Pak Dava. ini coba lihat di HP 919 kan gini karena nggak ada timer. Yuk kita lanjut silahkan. Siapa namanya? Kayak pas sampai 923. Lanjut. Mana? Udah? Ya, ayo. Ya, tadi Cek, tentang ketuhanan yang cek. Saya mau ketuhanan yang boleh Maha nanggap Esa dulu ya. nggak Bang Evas? Nah, kan ngomong lagi. Bang Evas. Itu Ferguson. Lanjut. Silakan. Iya, oke. Masalah poligami penerapannya tidak terjadi di Indonesia. Terbukti dari si Zulkifli bukan hasil anak poligami. Allah sendiri Itu berarti dari bukan data penerapan. yang ada dalam anak jam Sebentar Muslim Akhi Farhan sebentar kita ngasih waktu 9.20 ini kan sampai 9.23. Lanjut Ferguson. Dipotong mulu, jangan kepanikan dong moderator. Iya, dan ternyata dalam anak jam 19 sampai 20 entah kalian mau mewakilkan itu berzina, Allah berzina atau Allah poligami, ya terserah aja. Kembali ke kalian. Tapi di situ tidak ada konfirmasi bahwa Allah poligami atau berzina. Ya udah, tapi Allah punya anak. Nah, ini anak hasil siapa? Anak pungut? Enggak. Itu udah terbukti bahwa Allah sendiri monogami. Nah, dan hal serupa ya terjadi di Indonesia bahwa ternyata poligami ini menghancurkan banyak rumah tangga. 62% orang bercerai karena poligami. Fakta lebih mengejutkan ketika ada orang poligami, kakaknya cuma satu. Nah, itu yang aku mau akan jelasin. Itu yang aku mau dari jelasin. kartu keluarga istri, dan istri yang lain kakaknya sendiri nggak punya suami tapi harus sebagai pemimpin rumah tangga berstatus istri. Nah ini udah nggak benar. Aku jelasin gitu ya. Iya. Lanjut lagi nggak? Lanjut masih ada sampai 23 gas. Di undang-undang ini waktunya jalan nggak sih? Jalan, lihat aja HP lu sampai 9.23. Ayo. Kacau nih, kacau. Mana ini? Kok hilang kayak pas? Taruh ini timernya kok nggak ada sih? Pakai HP, lihat HP, nggak ada timernya, nggak ada. Loh, nggak bisa. Maksudnya gini. Tar dulu. Sekarang waktunya siapa dulu ini? Waktunya kalian sampai 9.23 dari tadi gua bilang, dengerin dong. Oke, kalau gitu gue cukup sampai sekarang. Sekarang tanggapin. Oke, saya tanggapin langsung ya. Ya udah kalau gitu sampai 9.25 Akhi Farhan lanjut. Oke, dia menggunakan narasi bahwa belum selesai. Tadi aku. Oh ya udah sampai 9.23. Ayo kayak pas, Ferguson sotoy banget sih. Ayo kayak pas silakan.
Jadi poligami itu tidak bisa diterapkan juga di dalam ini. Bentar. Tidak bisa juga diterapkan di dalam apa? Undang-undang Indonesia. Soalnya kan kita tuh kartu keluarga tetap satu. Kartu keluarga tetap satu kalau untuk masalah apa? Bentar. Untuk masalah poligami itu orang istri kedua juga tidak bisa dalam satu keluarga. Karena apa? Karena itu nanti akan berpengaruh kepada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris. Makanya ketika kita mengajukan pengajuan di bank atau apapun, tetap kartu keluarga kita hanya untuk satu istri dan satu suami. Tidak mungkin Tetap dalam kartu keluarga kita hanya untuk satu istri dan satu suami. Bentar, jangan ditanggapin, ini narasumbernya siapa sih? Ini timernya udah 923, cek HP lu, Bre. Sekarang kita ke Muslim sampai 926. Lanjut Akhir Farhan dan Guru Nazuma. Nggak kelihatan nih dibohongin nih. Lihat HP lu, lihat HP lu. Lihat HP lu. Enggak pakai waktu. Lihat HP lu. Penerapan timernya nih. Enggak, ini dibohongin. Kamu benar-benar. Ya, udah lanjut sekarang. Bodoh amat, Tritung mau bilang gua bukan hakim yang adil, terserah. Sekarang kita ke Muslim ya. 923 sampai 926. Silakan ya, Farhan. Nyebut Tritung nggak bisa lo, Slayer. Ya lu lah, bikin susah gua aja ngatur di sini. Nih, Angon ini mesti pakai waktu nih. Nggak ada timernya nggak ada. Lanjut ya, silakan Ahya Farhan sampai 9. Nggak bisa ngebohongin, nggak bisa ngebohongin. Nih, Angon. Iya gimana nih? Lo kalau di Zoom gue sih nggak bisa, Slayer. Lo di sini. Ya udah aja, makanya jangan di Zoom lu ini. Iya, makanya. Ayo, kau ke mute sih ini. Oke, ayo Ahya Farhan. Terima kasih. Tadi Ferguson menggunakan An-Najm ayat 20, yaitu menjustifikasi kebenaran dari tuduhan. Kalau saya menggunakan narasi atau logika otak dari si Ferguson, saya mengatakan Ferguson anaknya pelacur. Berarti Ferguson anaknya pelacur. Saya memakai logika beliau. Ya. Bentar nih, di mute lagi nih buat nanggapin si Malik. Ini karena sampai 926 ini waktunya. Lihat dong HP lu nggak ada jam. Apiang lama bego banget sih Apiang ya. Aduh, saya lama-lama Elmi banget jadi orang ini tuh gimana sih? Angon itu si Kores ngomong Tritung gimana tuh Angon? Ya udah maaf gue soal Tritung, tapi Apiang tolong dong Telminya jangan kelamaan. Ini waktunya jalan soalnya, nggak bisa gue stop kalau waktu di jam itu. Hujat itu anak pelacur itu. Bentar, ya, Angon. Coba diganti jangan pelacur aja Akhir Farhan. Lanjut. Gak boleh hujat pribadi kata. Bentar. Terganggu 27. Tuh lihat motong lagi, lihat Apiang motong lagi ini. Sebentar. Oh, gua balik dong. Apiang benar-benar kayak apa ya Apiang. Apiang coba selesaikan dulu kamu dengan si Kang Kaisar deh. Kayaknya antum nggak paham ini loh. Antum baru di sini loh dan kami. Gini juga Kang Angon. Kan si Kores juga tadi pertama Tritung, terus ada hujatan si Farhan bilang tuh ini anak pelacur. Dia motong sebelum itu, Brother Kaisar. Apiang motong sebelum itu. Loh, kan si Farhan dulu. Kagak, dia motong sebelum itu. Aduh, ini waktunya gimana? Ini waktunya kok nggak boleh? Kok dipotong-potong? Ini Muslim kan gimana sih? Lihat nih, waktu sekarang udah 925 ini. Waktu sekarang udah 925 nih. Mau lanjut nggak nih? Gua di Udah Kang ini si CAP apa si Api yang mesti dipermasalahkan ya, kayaknya saya enggak lah, dia udah benar Pak. Ya udah sekarang coba benernya Api yang gimana, coba kita dengerin dulu. Loh. Nah, dari tadi ya dengerin nih. Dari tadi gue bilang pahami pertanyaan. Si Juma kagak paham yang ditanya. Coba pertanyaannya Ferguson apa tadi, coba gue tanya sama lu. Poligami ya. Kagak berlaku di Indonesia. Udah titik itu. Udah titik. Gurunda jawabnya apa? Apa? Lari ke Yesus. Bukan. Gurunda jawab di awal ini adalah pasal 3 ayat 2 UU perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk dari seorang. Itu jawabannya tadi Gurunda, itu jawabnya itu. Lu terima nggak kenyataannya? Lo puter sudah diiyakan temanmu sendiri Yesus yang berasal dari hasil poligami, gimana sih? Narasumber lu aja udah mengiyakan tuh. Saya bingung deh sama kalian nih. Justru kalau tidak ada poligami, kitab Daniel itu nggak ada. Kitab Daniel itu ditulis dari istri Daud Abigail. Paham itu? Api yang gimana? Pasalnya udah ada. Sekarang Yesus lu ternyata poligami. Api yang mau gimana sekarang? Maksudnya sesuai pertanyaan aja katanya Api yang Cuma kan gue bilang sesuai pertanyaan. Nah terus 5 menit yang di awal tadi buat apa dong kalau misalnya gak dihabisin? Loh, maksudnya ngapain ke Yesus? Kok orang nanya aja poligami? Orang tanya poligami kagak berlaku di Indonesia, kok larinya ke Yesus? Udah dijawab pasalnya ada gitu. Ferguson gak terima lari ke penerapan. Gurunda bantai pakai Yesus poligami.
Ngapain itu ke makanya situ? iya itu dia. Lah Tahu terus nggak kenapa sih pertanyaan? Untuk perbandingan boleh kan biar Yang nggak enggak diterima. poligami itu kenapa bela kalian Ferguson? poligami itu kalian anggap keburukan. Saya buka cakrawala berpikir kalian. Nah, Ya udah selesai di situ. Enggak ada yang kita Ya, Poligami aduh. itu bukan sesuatu yang buruk. Kitab Daniel, kitab pengkhotbah itu semua ditulis Kita- dari anak hasil Makanya poligami. Juma, bukan Pak poligami Pak. makanya Dari Juma, tadi kita nggak ada ngomong. Ya makanya kalau Juma. misalnya nggak terima Sumber sama apa yang tertulis di Biblos ya itu masalah kalian, Bre. Lo yang Konteksnya masalah mana sih saya. ngomongan lo? Apiang, Kores. kamu udah tua masih kayak anak-anak sifat kamu. Enggak, ini Apiang maksudnya gini loh. Apiang itu bukan hak lo untuk Abi, membantah itu bukan hak lo. Udah. Narasumber yang berhak membantah itu narasumber gitu loh. Gue motong pertanyaan, jawaban sesuai. Sebentar, saya tengahin. Udah dulu. sesuai belum pasalnya udah ada kok nggak diterima. Saya Ya lu tengahin- nuntut aja sana ke saya Kementerian tengahin. Agama. Saya tengahin dulu Kores, saya tengahin. Yang Ya, jadi silakan, narasumber, silakan. yang jadi narasumber siapa di sini? Gurunda Apiang Zuma, narasumber. Akhil Farhan, Ferguson dan juga Kayapas. Oke, berarti Apiang bukan narasumber. Siapa yang Betul. siapa yang jadi host? Aku terus Kai Kian Santang terus aku sekarang moderator lagi. Oke, sekarang Apiang Anda diam ya. Anda bukan nggak ada hak untuk bicara ya. Dia moderator Pak Kembali. Alwan, moderator kami. Oh, dia Alwan, moderator. Permasalahannya Kang Aduh, Alwan. makanya saya tanya tadi hostnya Alwan. siapa? Hostnya Itu, siapa? Apiang host. Alwan. Apiang, iya. Oke, moderator kami. Oke, sekarang begini. Ya, Saya minta jangan- dari Alwan, pihak jangan minta maaf, sebentar. Alwan. Dari Jangan pihak minta Kristen maaf, tolong jangan Apiang diganti. Saya pikir nggak kondusif kalau Apiang. Kembali ke Ya. Pak Kaisar aja hostnya. Saya enggak tetap Apiang Pak, karena dia benar Pak. Memang Nggak bisa, memang jadi nggak bisa. provokator memang. Dia Jadi benar susah. gimana? Dia benar gimana? saya Gurunda pikir udah itu. jawab bawa Bener, pasal bener. gitu loh. Framing Nah, lagi. ini enggak sebentar. Nggak bisa, Pak. Nggak pernah, jalan. Say. Kalau begini Nggak pernah kami, nggak Pak. jalan. Nggak. Kalau Ya, kalau udah begini silakan. harus Kami tutup aja kalau dulu. begini nggak Iya, jalan. iya. Tutup aja diskusinya. Kalau memang nggak mau diganti Sudah tutup tahu, aja. sudah. Betul, betul, Kalau betul. kalian tidak mau menyindahkan Kalian semua mi- apa yang kita mintakan, udah diskusi itu Betul, aja. betul, betul. Iya loh, Brother Ya Kaisar udah. coba deh dipertimbangkan. Ya, ya, Apiang udah, ini silakan perdana ya. bikin kacang. Enggak loh. Udah Kang, Aduh. sekarang saya Enggak kalian, lo saya yang- minta Tutup ganti aja, moderator Pak. tutup aja silakan. Apiang. Ya. Nggak pernah Pak. Apiang. Kita nggak pernah minta kalian ganti moderator Awi, nggak pernah. Karena Awi Ini. karena akhirnya Awi nggak pernah kayak Apiang gitu. Narasumber dipotong-potong itu nggak pernah begitu. Hah? Nggak salah lu. Nah ini kan baru mungkin. Nggak pernah begitu. Apiang Ini, kan, tapi lu baru Apiang ya. ini tolong dijawab nggak pernah Loh. begitu Akhi Arwid itu. Sekarang dia hanya meminta Pak. Bener lah yang dia minta. Dia minta gue mau nunjukin pasalnya nggak berubah, Brother Kaisar. Pasalnya nggak berubah itu masih ada ini pasalnya loh. Ini pasalnya masih ada loh. Pasal 3 ayat 2 UU perkawinan. Kang Kores, kalau Ini pasal 56 ayat 1 KHI ada 2 gitu pasalnya. Gini. Host Jawabin. itu, coba sebentar ya. Host itu tidak bisa menimpali narasumber. Host itu cuma mengarahkan waktu aja gitu. Kita sepakati dulu itu Apiang ya. Di, dengerin tuh. Oke. Ini buat si Oke. Slayer Oke, nih. sekarang kita sudahi saja. Apiang Tidak ya. usah diperpanjang. Kita Ya, kembali sekarang waktunya siapa yang menjawab? Muslim. Sekarang waktunya Muslim Muslim, ya. menanggapi. Brother Apiang, Timer dulu di share screen dulu timer dulu. Oke, timer Kores bisa dimunculkan Andromeda ya mana? timer? Nggak bisa, aku nggak bisa. Siapa Andromeda teman? tadi, Andromeda Sebentar, tadi, Andromeda. teman-teman yang bisa yang bisa menampilkan ini waktu ada enggak? Tolong Kita selesaikan dulu teknisnya ya, biar memang lebih Ya, bagus kalau kelihatan. Sebelum waktu. timer nggak akan ada dimulai acara ya. Ya, coba siapa di teman-teman yang bisa bantu? Ada MDM? Nggak ada dari tadi. Sebentar, sabar dulu. Kalau nggak ada, ya udah berarti kita selesai aja dah obrolannya. Kalau dia teman-teman nggak ada kesanggupan untuk timer, udah selesaiin aja. Ini ada. Bisa, kan saya Ini tawarkan ada yang tadi di awal. Oke, ini ada Muhammad Irfan Fauzi, mungkin bisa jadi timer ya. Oke, jadi tolong ini di MMCI, ya, ini rumah kita bersama, tapi tolong dijaga itunya, dijaga regulasinya gitu. Oke, ini sudah diatur timer, nanti hostnya itu cuma mengarahkan saja, ya, tidak memotong, apalagi mengganggu narasumber. Tolong diatur lagi yang tadi itu, terus kita persilakan yang Muslim berapa menit, Kores? 5 semua. 5 lagi deh. 5 menit. Oke. Coba mana yang tadi yang tampilkan tadi? Muhammad Fauzan tadi mana? Tolong.
Mana yang Untuk tadi? timer teman-teman, ini juga teman-teman, aduh saya dalam perjalanan nih. Ada 68 nggak ada satu sama PI mana PI yang Ternyata biasa langsung Islam rusuh banget ya. Bahkan lagi live pun rusuh. bentar. Iya kan itu dari kawan-kawan lu sendiri gitu. Kalau misalnya lu ngajak rusuh dilayani Muslim bre. Gak usah di Gitu loh. Kayak misalnya fitnah lu soal istri poligami juga kita hajar balik kan lu susah jawabnya. Ya enggak? Oke. Iya, my bre. Oke, Nah, terima aja kenyataan. tolong kita ini dewasa ya. Oke, ini ada waktu. Ya, ini ada waktu. Silakan pihak Muslim sudah bisa di-play. Ya, 5 menit. Oke, saya kembalikan ke Kores dan yang host yang dari Kristen. Silakan. Siap, bismillah. Ayo, mungkin dari sebentar, gue juga lupa jadinya tadi. Kayapas ngomong apa ya tadi ya? Oh ya, karena apa namanya di kakak itu cuma satu istri gitu. Jadi hanya satu kakak daerah situ lah. Silakan Akhi Evan dan Guru Nazuma menjawab. Oke, udah siap timernya? Belum, masih ketik-ketik ternyata. Taruh dulu. Ini konsep 5 menit. Nanti gue ngulang lagi apa gimana nih? Karena Islam soalnya 5 menit. Sama 5 menit semua. Ya sama, dua-duanya 5 menit kok. Oh, berarti nanti gue nanggapin lagi. Iya, boleh. Betul. Ya, silakan. Muslim, waktu dimulai ketika Muslim berbicara. Oke, saya menanggapi ya logika dari Ferguson ketika di An-Najm 20 itu yang menuduhkan adalah kafir dan dia menjustifikasi bahwa Allah itu katanya punya anak. Padahal itu tuduhan, ya. Saya akan menggunakan logika Ferguson dalam berpikir kepada diri Ferguson sendiri. Kalau saya menuduh Ferguson, ya, anak yang lahir dari hubungan ibunya dengan anjing, ya, berarti dia harus mengakui karena tuduhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda mengatakan bahwa poligami, ya, tidak diterapkan di Indonesia, tunjukkan satu saja yang melawan hukum KUHP 3 tentang undang-undang perkawinan, ya, yang tadi disebutkan Bang Kores tadi. Tunjukkan satu undang-undang saja, undang-undang positif di KUHP di Indonesia, hukum Indonesia yang menyatakan poligami dilarang. Silakan. Waktu stop. Sebentar. Pihak kekristenan jangan dulu menjawab. Waktu timer belum siap. Oke, mana nih? Kayapas sama Mal. Udah kebuka. Kayapas mana nih? Cayapas hilang. Saya dulu. Ya udah silakan. Ya, waktu bentar, kekristenan berbicara. Malik, bentar Malik. Si Kayapasnya kemana? Tunggu si Kayapas ada. Jangan dijawab dulu. Kayapasnya udah mana keluar nih? kali. Apok Ya, udah keluar ya. Kita keluar juga. Oh ya udah kalau gitu ternyata Iya, Islam keluar ya. rusuh. Bikin teman Makasih kita ya. ini kondusif. Makasih. Kenapa? Mesnya Apiang. Oh ya, Brother Kaiser di kudeta nih kayaknya sama Apiang. Lo yang jangan dituduh bikin anak anjing training. lari. Yang dituduh anak anjing lari. Udah, Kang. Mungkin itu lebih bagus ya ketika mereka tidak ada bersama kita untuk soal ini karena ketidakbagusan apa Ya, jadi yang kita bisa lihat. ya saya pikir ini ketidakdewasaan yang Memang tidak ada itu berat. dari pihak Kristen yang tidak ada. Harusnya kalian telepon sebagai rasa tanggung jawab untuk dia masuk kembali. Jadi kabur. Meninggalkan tempat langsung seperti ini itu tidak menghormati kami di sini. Coba itu kami tidak usir kan teman kalian. Teman kalian keluar, kalian hubungi dia. Kalau tidak bertanggung jawab, kalau sisa satu ya satu aja yang bicara gitu. Jangan kayak anak kecil. Masalahnya mereka nggak mau jadi bulan-bulanan tentang hukum. Iya, Udah lari. guncang, jadi kabur, jadi Nah ngajak ini mereka Brother kabur. Kaiser masih ada Rion juga, Billy, ya kita bisa lanjut sama yang lain ya. Tafadhol silakan. Iya, saya sedikit ya, karena ini membantah dan ini akan menjadi ini buat netizen Islam ya. Narasi yang dibawa di An-Najm itu adalah tuduhan bahwa mereka menyamakan dengan Baal, bahwa Allah itu menikah dan menikah dan punya anak. Di situ malah gak ada kata menikah. Itu adalah pola pikir Ferguson. Kalau saya memakai ya dari pola pikir logikanya si Ferguson, tuduhan dan dia dibenarkan nama Ferguson. Kalau saya menuduh Ferguson anak yang lahir dari ibunya yang bergaul dengan anjing, apakah Ferguson anak dari anjing? Kan nggak seperti itu logikanya harusnya. Nah ini jadi kalau dia memakai sarkasme, insya Allah saya akan memukul dia dengan sarkasme yang lebih jahat lagi. Aku boleh nggak sikit nih?
Ya silakan Unik. Analogi data dalil aja. Tuh di dalam kitab mereka kan Yesus dituduh gila. Berarti menurut analogi Ferguson, maka dia mengaku Yesus gila. Karena di dalam Al-Quran, orang kafir Quraisy menuduh Allah punya anak, kata Ferguson, iya itu benar. Ternyata di dalam kitabnya Yesus dituduh gila. Berarti menurut si Ferguson itu benar juga. Aduh kasihan banget ya punya sekolah tinggi-tinggi, tapi analoginya kayak gini. Coba bayangin. Ya, karena kebencian. Terus tadi banyak fitnahan loh dari dia. Emang tuh Islam tuh ajaran membunuh, katanya memperkosa. Dia nggak tunjukin dalil loh ajaran apa tentang yang dituduhkannya itu tentang Allah menikah, nggak ada tertulis bahwa Allah menikah. Nah kalau tentang Yesus hasil poligami itu dibenarkan. Nah salah kita di mana coba? Sampai Bang Kesar kejang-kejang tadi, lucu mereka ini ya. Mereka imani, kita ingatkan keimanan mereka, mereka terkejang-kejang, terkencing-kencing. Giliran kita menjelaskan analogi yang dipakai si Ferguson, perguguknya kabur. Ya kan lucu ya kadang-kadang Oten nih ya. Aduh parah Oten nih. Ya silakan mute sudah dibuka kekristenan. Kalau mau lanjut soal dialog yang topiknya tadi hukum Islam dan hukum Kristen, mari. Mute-nya udah dibuka bebas sekarang karena tetap Aki Farhan. 2 jempol untuk Anda. Markus 3 ayat 21, Yesus sudah tidak waras lagi, benar ya berarti ya? Ya itu menurut si Ferguson iya Bang, karena kata memang si Ferguson kalau yang namanya tuduhan itu benar, berarti si Ferguson mengimani bahwa itu betul. Ada-ada aja ya orang kayak gitu logikanya ya. Dia tuh sebenarnya sekolah nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih live, teman-teman. Ini masih live. Silahkan pergunakan kesempatan kita untuk menjawab semua hujatan Ferguson. Silahkan. Diaturkan Polres, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustadz Anas dulu. Ini kalau sebenarnya aku pernah mengurus Ustadz saya poligami di pengadilan agama, yang kebetulan waktu itu hakimnya juga adalah teman saya langganan laundry. Ya, suami istri keduanya adalah hakim. Itu melalui persidangan istri pertama, istri kedua, dan ada izinnya keluar. Alhamdulillah. Cuman kalau untuk minta fotonya itu yang saya nggak sempat foto karena memang kan datanya dari kakak sama izin poligami itu kan dibawa sama ustadz saya dong gitu. Cuman saya bantu karena saya orang di sini di Kota Mobagu, kemudian ustadz saya pendatang kan yang pindah dari Makassar, alumni Damaj, pindahan dari Makassar datang ke Kota Mobagu kemudian mengurus pernikahan yang kedua dengan warga Lombok, yaitu pindah juga warga menjadi warga Kota Mobagu kemudian menikah. Jadi ustadz saya punya istri 2. Jadi poligami itu jalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Kemudian untuk anak di bawah umur itu juga pernah dimasalahkan oleh si Ferguson. Katanya anak di bawah umur itu bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Buktinya banyak sekali anak-anak yang menikah di bawah umur tentu saja lewat persidangan. Dan masalah hukumnya, kalau hukum dalam agama ya tentu saja tidak ada larangan. Gitu. Ini kebanyakan tuduhan. Kemudian yang tadi itu masalah An-Najm ayat 20. Itu tuduhan yang sangat kentara sekali kedustaannya si Ferguson. Karena di situ adalah tuduhan atau prasangka dari orang kafir terhadap Allah. Yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak dan menyebutkan nama-nama itu. Padahal Allah sendiri membantah bahwa itu adalah prasangka mereka dan tidak ada keterangan satupun yang menunjukkan bahwa Allah itu punya anak. Itu sih dari saya. Rion ngomong lu, jangan diem aja lu. Ya silakan. Oke, gua mau tanggapin. Halo. Oh cakep. Ya, silakan. Saya mau tanggapin tentang ini kan karena kan kita kan nggak semua orang ngerti hukum ya. Kan pada umumnya kan kalian kan awam hukum. Ya kita mesti akui itu kan. Kalian kan semua kan cuma sosok tahu ngerti hukum, tapi saya belajar hukum. Nah ya, terkait tentang statementnya Bang Zuma, terkait dengan statementnya Bang Zuma, yang tentang yang disampaikan oleh Bu Zuma itu bahwa negara Indonesia itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang tadinya Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, lalu tidak ada tafsir lain kecuali itu hukum Islam. Penafsiran seperti itu bukan hanya bertentangan dengan gramatikalnya, tetapi juga bertentangan dengan fakta historikalnya. Itu satu. Historikalnya yuk. Jangan. Bentar dulu Pak. Let me finish. Let me finish. Biar kamu ngerti. Moderator keluar.
Bang Ade. Kalau saya ngomong, maksudku biarin gue selesaiin dulu, baru kalau kalian tanggapin. Tapi biarkan gue sampai aman. Mute-nya udah gue aktifin, silakan Adrian dihabisin narasinya. Dengar dulu. Iya. Dengar dulu, oke. Ini gue kan tadi baru 1 poin, ya kan? Ini baru kedua poin. Memang betul, dulu hampir disepakati negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu betul. Saya akuin itu betul. Itu kalau nggak salah Muhammad Yamin yang ngomong kayak gitu. Kalau nggak salah ya, boleh kalian, sorry, itu di sorry gue baru sambil makan ya, sorry. Itu kalau nggak salah di sidang BPUPKI itu atau PPKI, gue lupa. Nah, itu Piagam Jakarta. Sebentar dulu, ini siapa sih? Bentar dulu Pak, Nok Peng Ceng, taruh sebentar. Lalu perkembangannya dicoret menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu berdasarkan rekomendasi dari A.A. Maramis. Itu satu, ya. Itu founding father kita loh. Oke. Lalu seakan si Bang Zuma ini mengartikan arti ketuhanan yang Maha Esa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan arti Pancasila. Itu bukan kata gua, itu kata Ki Bagus Hadikusumo. Dia mengatakan bagi orang Islam ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Nah, artinya apa? Bagi yang bukan Islam, silakan Tuhannya sendiri. Sebagai orang Buddha, ya silakan Tuhannya sendiri. Seperti yang dikatakan Bung Karno, kalau kamu bertuhankan Kristen, silakan bertuhankan dengan Kristen dengan baik. Hindu dengan baik, Buddha dengan baik, dan lain-lain. Kita kan sekarang beragama bukan Islam dan Kristen toh. Itu satu. Yang kedua kan undang-undang dasar dengan rahmat Allah yang sudah. Belum Pak, belum. Ngomong dulu, saya ngomong dulu. Belum Pak, belum. Bapak, ini saya kalau misalnya saya dipotong saya keluar. Bener, saya kalau kamu potong saya keluar. Nih, saya keluar. Keluar sana. Keluar. Bilang aja keluar gitu loh. Semua keluar. Udah. Semua keluar. Kristen keluar. Silakan. Enggak apa-apa. Sudah, kita enggak usah lanjutin lagi deh. Acara-acara ini enggak usah kita lanjutin. Ini jangan kalem di situ. Kita keluar aja deh. Iya. Saya sudah ingatkan Pak Kaisar bahwa dalam hal diskusi ini jangan sekali-sekali bawa yang mulut ember seperti si Ferguson. Saya sudah ingatkan. Ribut kali kalian. Ingat, saya sudah ingatkan itu. Karena Pak sumber Islam belum Ferguson di mana-mana masuk di Muslim pasti itu intinya menghujat. One by one aja. Orangnya sudah nggak ada, gak usah ngomongin, anak kecil semua sih. Ini gak ada orangnya, gak usah diomongin, udah ngomong aja. Ini pawang ular beludak ini provokatif banget PP-nya ya. Bukan. Iya, emang iya. Nah, itu orang munafik itu kabur. Nantang dijabanin lari lu. Ini semua aja yang sama gua. Sini, ayo. Silakan Bang Juma. Ya, penantang berikutnya. Ayo Zuma. Baik Muslim ataupun kekristenan yang masih di sini, mohon akhlakul karimah dan hukum agapenya diingat kembali ya. Mari kita ya udah, ayo. Lanjut, Gerunda silakan. Ya, ayo. Gua tanya Zuma. Perkawinan dari tadi kalian bertanya dengan kapan Islam bertanya? Lah, katanya debat berdua. Bukan, ini Gurunda, ini bukan yang tadi udah bubar mereka. Beda ini, beda. Kristen baru ini. Ini Kristen baru, makanya ini sama orang baru. Ya udah lanjut aja, Yok, supaya kita dapat ini manfaat. Silakan. Kalau Muhammad Suri Telaudan, kira-kira selain Muhammad penerusnya ada yang kawinin anak kecil nggak? Nikahin anak kecil? Oke. Jadi sebelum saya menjawab, Anda harus jelaskan dulu datanya di mana itu menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad di Zoom aja banyak Kak Aisyah ini dalam berbicara mengenai Islam. Anda bawa data yang 1400 tahun silam, Anda utarakan hari ini harus akurat datanya. Gitu. Oke, siap. Iya. Sabar ya. Ya, silakan.
bentar. Ajar Kang Datanya di YouTube juga banyak. Coba yang punya data dong. Jangan asumsi Bang. Berarti kalau nggak punya data, kalau YouTube bukan data, kenapa nggak dimarahin yang punya YouTube? itu bukan data. Kalau YouTube nggak punya data, kenapa nggak dikomplain? Kalau YouTube bukan data, kenapa nggak dikomplain? Biarkan dengan Bang Zuma dulu coba. Iya, kalau YouTube bukan data, kenapa nggak dikomplain? Kenapa nanyanya ke saya? Saya kan taunya dari YouTube. Nah itu jawabannya begitu. Kucingku pada ketawa. Saya balikin ya. Kenapa nggak komplain? Nah, iya. Saya balikin buat Pawang Boleh, ini ya. boleh. Buat Pawang Iya. ular ini. Kalau kamu logika YouTube adalah data ya. Sekarang saya tanya, ada di YouTube itu mengatakan Yesus itu Enggak usah jawab dulu dong. mencolok-colok Enggak, keledai. sekarang- Apakah itu data enggak? Enggak, saya membuat komparasi. Data komparasi, saya memakai logika Anda yang Iya. mengatakan YouTube adalah data. Iya, Sekarang di YouTube yang ada yang mengatakan diterjemahkan di bahasa Arab, coba di bahasa Arabnya, cari yang di bahasa Arab. Kan Maksudnya? Alkitab banyak nih segala bahasa. ini aneh Yang orang di ini. bahasa Arab. Udah, nggak ada ilmunya ini, lempar aja, nggak ada ilmunya ini percuma. Nggak ada ilmunya, kenapa nggak ada Logika ilmunya? kamu loh. Enggak sekarang sekarang Ambil alih lagi. Yuk, mohon Iya. Ikhwa ditahan akhlaknya, ditahan juga hukum agapenya ya, Kang Kawan. Biarkan begini, Gurunda Kores, sama biar saya mungkin teman-teman saya mohon maaf ya. Jadi yang lain itu di mute aja, termasuk saya di mute aja, gak usah ada yang bicara. Cukup Bang Zuma dengan yang mau diskusi tadi. Nanti setelah itu dikembalikan lagi kalau udah giliran waktunya ya. Oke, saya di mute aja, tolong di yang lain juga. Terus nanti Bang Zuma aja dikasih sama Pawang Ular ya diskusinya ya. Ya. Biar kita nggak Yuk buang-buang silakan waktu ya. Pawang Ular Bludak nggak usah ditutup lagi. Iya, begitu Gurunda aja. silakan dibuka. Kalau misalnya suri telaudan, ada nggak yang ngawinin anak 9 tahun deh? Ya gitu. Udah itu Jadi- udah. Jadi Ya Anda tolong dijawabnya cuman ada apa enggak aja gitu kan, saya tanya cuman sebagai suri teladan, ada yang mencontohkan enggak? ya baik. Jadi Ada Rasulullah Muhammad SAW itu dituduhkan menikahi Siti Aisyah ya dalam usia muda, lalu kemudian usia muda itu dianggap sebagai sebuah kenistaan. Ya, meski tidak ada di data kitab-kitab terdahulu larangan menikahi anak bayi. Nah, terkait yang Anda katakan mengenai Rasulullah Muhammad SAW itu suri tauladan menikahi anak kecil, Anda tidak mampu menunjukkan data, mana dalilnya, supaya saya bantah dengan dalil, kan gitu ya. Rasulullah Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah itu pertama karena orang tuanya yang menginginkan, kedua karena Siti Aisyah itu memang diperuntukkan untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ya istri yang paling banyak menghafal hadis itu adalah Siti Aisyah. Yang pertama. Kedua, tidak ada kemudian riwayat dari orang-orang yang hidup sesama dari Rasulullah Muhammad SAW yang membenci beliau, yang menjadikan tuduhan orang-orang Kristen hari ini berdasarkan apa yang mereka sebut dengan hadits, itu terbukti. Ya, Abu Lahab benci Rasulullah, tapi dia tidak pernah menghujat tentang pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Hanya orang-orang Kristen hari ini yang tidak mampu membaca hadits yang kemudian menuduhkan itu. Jadi kalau saya minta data, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian saya harus membantah Anda dengan apa? Yang pasti tidak ada sejarah Rasulullah Muhammad SAW itu dihina oleh orang sesamanya hanya karena berlandaskan terhadap tuduhan Anda hari ini bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi anak kecil. Nah, kalau saya melihat di dalam kitab Anda justru bergejibun data memerintahkan mengambil anak-anak kecil, anak-anak bayi, anak-anak yang masih perawat, yang belum haid untuk dijadikan sebagai titik-titik dan titik-titik. Demikian. Ini jangan mute-nya jangan ditutup. Lanjut. Oke, Pawang Ular oke. Bludak.
Enggak, yang saya tanya ada yang ngikutin nggak? Kalau misalnya dibilang alasannya lebih pinter, jadi orang kafir lebih pinter daripada nabinya orang Islam karena dia pinter menghafal, begitu. Otak anak kecil kafir lebih pinter daripada nabinya orang Islam otaknya, gitu. Nah, sekarang kan yang saya tanya, ada nggak yang ngikutin? Bukan cerita dia bisa hafal segala macam. Itu yang saya tanya, Gurunda. Ya, saya katakan kepada Anda, hanya ada di dalam ajaran agama Islam itu syarat sah nikah, diantaranya adalah balik. Di agama Anda tidak ada. Anda mau cari dalam kitab apapun di dalam agama Anda, itu tidak ada syaratnya. Yang dikatakan balik itu tidak melihat umur. Yang dikatakan balik itu yang pertama. Yang saya tanya, ada yang ngikutin apa enggak? Kalau balik nggak balik, binatang juga bismen juga udah ya, kawin. Kalau gitu, Anda ingin bertanya tentang orang menikah, anak kecil di agama Anda juga ada. Anda kasih data dong. Kalau misalnya Anda bertanya, Anda kasih data enggak? Iya, sekarang Anda pembelaan Nabi Anda nggak berani kasih data. Anda menuduh tanpa data. Kayak mana saya menjawab? Coba kasih data kepada saya. Kalau saya dibilang menuduh, kenapa Anda nggak berani keluarin data? Lah, Anda coba kasih saya data. Kenapa Anda nggak berani keluarin data? Anda ini gimana? Anda menuduh, mana data Anda? Kenapa Anda nggak berani keluarin data kalau saya dibilang saya menuduh? Keluarin data Anda. Saya mengeluarin data apa sementara Anda tidak memberikan data? Mana data Anda? Data Anda sendiri mana? Anda bertanya tentang hal yang terjadi 1400 tahun silam. Mana data Anda? Data apa sih? Data makanya bertanya aja Anda nggak tahu. Yang sekarang saya tanya kan ada nggak perkawinan yang ngikutin. Sekarang, jadi agama Anda banyak kok yang menikah anak kecil. Sekarang ngomong Aisyah kawin sama Muhammad umur berapa? Ayo sekarang nih. Datanya coba dulu. Lu ngomong sekarang. Berani nggak lu ngomong? Ada yang mengatakan umur 9 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, 18 tahun. Terus apa masalahnya? Jadi semua Allah nggak tahu apa-apa soal perkawinan itu. Gue balikin begini nih. Kenapa bilang banyak pertanyaan? Kenapa banyak pertanyaan? Allah jadi nggak tahu perkawinan ini. Ayo lo. Gimana maksudnya? Dari mana Anda mengatakan itu? Lu sekarang yang bawa data, jangan Anda cuma menuduh gitu loh. Lu Bapak datamu mana menuduh itu? Lu bilang data. Coba datamu mana? 18-12 mana datanya? Mana datamu? 18, mana? Saya tanya dulu, mana datamu Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi anak kecil? Iya, lu keluarin dulu. Ya kamu yang keluarin dulu datanya. Kenapa nggak berani? Kamu nggak berani kasih data. Sekarang kamu udah berani kasih data. Mana 18? Tulisan 18. Sekarang saya tanya usia dini anak kecil mana datanya? Ayo, kamu kan yang membawa tuduhan tuh. Mana datanya coba? Silakan dijawab aja Haji Mak. Sengaja saya mute biar penonton netizen dapat pencerahan. Silakan diteruskan Ahina. Iya. Jadi gini, ya. Yang Anda harus pahami adalah pertama, orang tua Aisyah seperti yang saya terangkan tadi ingin menikahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada satupun manusia di masa itu menantang Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan musuh-musuh Rasulullah yang benci terhadap Islam, orang-orang Arab penyembah berhala, tidak mencemooh Rasulullah Muhammad SAW karena menikahi Siti Aisyah di masa beliau masih belia. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan seperti ini adalah umum di zaman itu. Terus Anda ungkap di hari ini tanpa Anda membawa data. Ya, Anda harus tahu bahwa kalau kita melihat di Rusia pada tahun sekitar 1800-an ya, umur minimal bagi seorang untuk menikah adalah 10 tahun. Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Siti Aisyah. Memang kami pahami ada data, ada dalil yang mengatakan beliau dinikahi di usia yang belia. Usia di mana menurut pandangan Anda beliau itu adalah gadis yang masih usia dini menurut pemahaman Anda. Tapi usia itu tidak kemudian menjadi dasar pijakan masa lalu dengan masa sekarang. Kalau orang dulu gadis usia belasan tahun
itu sudah dewasa, mereka sudah pada balik, mereka tinggal di padang gurun. Ya, kondisi alam pada masa itu membuat mereka jauh lebih cepat mengalami kedewasaan dibanding kita yang ada di sini. Itu yang perlu Anda pahami. Lalu kemudian berbicara mengenai tuduhan Anda, tidak ada orang di masa Rasulullah yang benci terhadap Islam yang kemudian menuduh Rasulullah itu sebagai orang yang menikahi anak kecil, yang kemudian ling-ling kafir katakan beliau adalah pelaku pedofil. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau kemudian pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah itu dianggap sebuah kenistaan, maka orang-orang yang zaman Rasulullah lah yang kemudian pertama kali akan menghujat itu. Sekarang tunjukkan di mana orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah menceritakan tentang pernikahan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang merupakan penistaan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Ya, jadi ya saya sangat paham lah ya, orang-orang Kristen itu memang khususnya yang ada di grup ini memang susah untuk mencari keburukan di dalam ajaran Islam itu. Susah. Karena memang mereka tidak akan bisa temukan. Maka salah satu cara yang mereka gunakan adalah mengambil informasi-informasi dari Barat yang menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pelaku pedofil, tanpa mereka mengetahui bahwa di dalam kitab mereka justru ada perintah untuk menjadikan wanita-wanita yang masih perawan, yang masih belia, untuk dijadikan sebagai pemuas. Itu ada dalam kitab Anda. Kalau Anda minta, saya akan kasih. Ya. Jadi untuk menjawab ini, sahabat-sahabat sekalian, cukup saya katakan tidak ada sejarah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah atau zaman sahabat yang menceritakan bahwa perkawinan Siti Aisyah dengan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sebuah kehinaan bagi beliau Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang perlu ya dipahamkan kepada si penanya. Silakan. Ustadz, berhubung si penanya nggak mampu menggunakan datanya ketika dia menghujat kita minta data dia, akhirnya dia keluar dengan sendirinya. Maaf teman-teman Kristen, ini realita yang kita sama-sama lihat ya, bahwa ketika bertanya nantang-nantang akhirnya Jumat, ternyata ketika diminta data nggak sanggup, akhirnya dia keluar dengan sendirinya. Itu realita. Ya, silakan teman-teman mungkin untuk melengkapi pernyataan atau hujatan dari kekristenan bahwasanya apapun yang mereka sampaikan itu adalah pernyataan yang tidak pernah kita nyatakan. Pertanyaan yang oleh mereka dipertanyakan dan tidak ada dalam pernyataan kita. Ini yang sering saya lihat. Tetapi ketika Islam bertanya itu pasti sesuai dengan pernyataan, sesuai dengan apa yang mereka akui. Akhirnya Islam mempertanyakan itu. Itu yang saya lihat. Sekali lagi teman-teman, silahkan hujatan mereka, Ferguson atau barusan si ular bludak, pasti yang diambil bukan dari pernyataan Islam. Tidak ada atau mungkin jauh dari sesungguhnya yang dinarasikan oleh Islam. Itu sangat mengecewakan. Ya, silakan teman-teman mungkin menambahkan. Kang Farhan silakan, Kang Ade silakan. Oke. Ini kesempatan. Insya Allah masih live ini. Ya, oke. Silakan. Ini ada Kristen kan? Saya mau bertanya. Ada hak jawab bagi mereka, silakan. Teman-teman Kristenan, ada hak jawab bagi Anda. Kalau Anda keberatan dengan pernyataan kami, Kang Johannes, Domba Kecil, ataupun siapapun itu yang beragama Kristen, silakan ada hak jawab di sini. Silakan dilanjutkan Anda. Saya mau bertanya nih sama Otan nih, sama Kristen nih ya. Berapa sih ukurannya usia yang harus dikawinin wanita itu di dalam Kristen, di orang-orang Kristen? Ada nggak di dalam dalilnya? Silakan. Usia berapa gitu boleh dikawinin gitu loh. Ada nggak di ajaran Bible Anda? Silakan jawab ya. Aku bertanya lo. Kabur hotelnya. Nggak ada bang, nggak ada itu, nggak ada. Syarat sah nikah di dalam agama mereka itu nggak ada. Apalagi usia. Iya nggak apa-apa Bang. Cuma saya mau bertanya ke Kristen. Ini ada nih pendengar Budiman nih. Coba deh. Pendengar Budiman. Maju lo. Speak up. Jawab. Ada domba kecil juga ya. Domba kecil. Ya. Coba jawab. Katanya cari aja di YouTube katanya.
Jadi yang dikatakan Ustadz Zuma tadi betul. Jadi pernikahan itu di dalam masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk bukan hanya pikiran Kristen ya, nafsu atau ini anak bukan. Tapi pernikahan itu secara sosiologi juga memberikan keamanan. Zaman dulu ya sosiologi ya, kita tinjau dari sisi historikal. Zaman dulu itu menikah itu adalah sebagai lambang pengamanan, karena zaman dulu ya wanita ini memang mendapat perlakuan yang nggak seperti sekarang. Kalau ke sejarah 1400 tahun lalu dibawa ke pemikiran sekarang, ya nggak masuk gitu loh, nggak masuk. Ya, jadi saya yakin 100 tahun yang lalu di Indonesia ini masih banyak yang menikah umur 12 tahun, 11 tahun, masih banyak. Itu 100 tahun yang lalu. Nenek saya aja umurnya 14 tahun yang lalu. Bang Farhan, nenek saya aja nikahnya umur 13 tahun. Nah, makanya itu. Jadi nggak logis 1400 tahun yang lalu dibawa ke sekarang. Ya ini kurang belajar sejarah, sosiologi, nggak kurang orang-orang Kristen. Enggak, jadi gini, saya mau menerangkan tentang hadis itu ya yang selalu digaung-gaungkan oleh Otten gitu ya. Jadi gini, sebenarnya itu batasan ya. Ketika wanita itu lepas haid, barulah kita bisa dikawinin, itu ada di dalam hadisnya. Sebenarnya itu batasan yang boleh dikawinin atau tidaknya. Nah, itu kan sebagai ada aturan pembatasan di situ. Nah, saya tanya balik ke Kristen nih. Ya. Batasannya umur berapa gitu loh wanita dikawinin? Ada nggak di dalam Bible Anda aturannya? Loh, atau nggak ada aturan pernikahan harus seperti aku, kata Paulus. Jangan kawin, bisa musnah dunia ini. Kalau kita mengikuti suri tauladan Paulus, ada nggak yang ngikutin suri tauladan Paulus? Semua umat Kristen jangan kawin, ikutin suri tauladan Paulus. Berani nggak? Yon, berani nggak lo ikutin suri tauladan Paulus? Ayo jawab. Atau ikutin Romo lu deh. Romo lu. Ayo ikutin. Jangan kawin lo. Mampus semua dunia ini. Ayo jawab. Boleh nambahin. Saya boleh nambahin nggak nih? Halo, aku mau ngomong boleh? Akan boleh lebih nama? Baik seperti aku kalau laki-laki untuk tidak kawin. Halo. Saya boleh nambahin nggak? Halo Kang, jangan. Tolong jangan. Kamu jangan. Mas. Ini domba kecil dari kekristenan ini mau ngomong, boleh nggak? Nah, saya mau nambahin lagi, boleh nggak? Kang Budang masih ada ya? Siapa yang mau bicara ya? Ya udahlah Muslim habisin dulu semua, silakan berbicara. Begini. Ya, boleh. Ada Ustadz Zuma di sini. Jadi perkataan Zuma siapa yang percaya tentang Aisyah? Saya. Apakah umat Islam semua di sini percaya semua? Ya. Oke, kita buka hadis sahih Muslim nomor 2550. Saya tidak punya. Silakan. Pertanyaanku belum dijawab. Atau mau lihat YouTube-nya tentang Duran sama ya data. Timer aja kita susah nampilin data. Pertanyaanku lu belum jawab. Ya udah nggak usah. Intinya terima kasih teman-teman, kalian percaya bahwa Aisyah menikah di umur berapa tadi? 18 tahun. Iya, betul. Oke, telah kafirlah kalian tidak menerima kebenaran. Terima kasih, Baja. Belum jawab. Dasar penyembah manusia. Oke, saya cari videonya ya. Saya cari videonya khotbah. Video tunjukkan dalilnya saja, nggak usah banyak ngomong, tunjukkan ya dalilnya itu saja. bukanlah hadis. Hadis berapa? Buka hadisnya. 2550. Ya kamu yang bawa bukalah 2550. Keluar aku dari sini. Biar aja dia yang lihat. Terima kasih ya. Lu jawab dulu. Terima kasih semua yang di sini. Aisyah menikah di umur 18 tahun. Jawab dulu dong. Takut ditanyain, makanya kabur. Mau tanya apa Pak Zuma? Oh? Ya. Boleh saya bertanya? Tunggu sebelum kau tanya. Islam itu hukumnya politik, bukan pribadi. Kalau Kristen itu hukumnya pribadi. Selesai. Apa yang kau mau tanya? Silakan. Oke, saya tanya samamu ya. Di dalam kitab Anda benarkah itu omonganku dulu, benarkan dulu. Kau siapa mengajari saya? Benar tidak?
Kau siapa mengajari saya? Saya tak, kan saya bilang. Enggak ada kewajiban saya untuk menjawab pertanyaan kamu. Oh, saya juga nggak ada kewajiban untuk. Ya udah, kalau gitu nggak usah, kan kamu udah bertanya sekali. Saya leave. Ya udah silakan, emang lu siapa? Kau kan nggak ada menjawab. Saya sekarang juga tidak menjawab. Sekarang saya tanya kamu satu pertanyaan. Kalau sama kamu takut. Nggak usah banyak ngomong. Takut ditanyai. Malah dia balik bertanya. Kasihan kali kau. Tadi saya sudah menjawab pertanyaan kamu. Sekarang giliran saya bertanya. Kok nggak boleh? Malah mau kabur? Apa yang kau jawab? Apa yang kau jawab? Saya katakan samamu. Hukum Islam itu politik. Di dalam ajaran agama Islam memang dianjurkan untuk berpolitik. Kenapa rupanya? Ya, berarti kan hukum Islam Yesus politik, juga mengajarkan politik. Aku mengutus kamu cerdik seperti ular, Cina seperti merpati. Itu politik namanya. Politik. Mau saya ajarin? Mau saya ajarin kau? Politik gigimu kroak. Iya, matamu suwe. Itu sudah benar itu. Perintah Yesus. Perintah Yesus, pergilah ke seluruh dunia. Yang mau percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Dihukum apa? Dihukum apa? Ya. Ayo. Itu politik, tuyul. Kamu mau belajar Bible sama saya? Boleh. Nenekmu kiper. Kalau mau belajar sama saya, bilang. Jangan malu-malu, gratis, tanpa perpuluhan. Aku jawab. Ya, sekarang saya tanya samamu. Pura-pura giliran saya bertanya samamu. Dengar. Giliran saya bertanya samamu. Siapa yang bersandar di dada Yesus? Laki-laki atau perempuan? Yohanes. Oh, Yohanes. Kok bisa laki-laki bersandar di dada laki-laki? Itu kenapa rupanya? Tanya dulu, saya tanya samamu, ini berbicara mengenai hubungan laki-laki perempuan. Nah sekarang, kok Yohanes itu bersandar di dada Yesus? Coba jelaskan. Jelaskan ke saya. Kenapa Yohanes itu bersandar di dada Yesus? Ayo. Iya, jelaskan kenapa. Apa rupanya? Yohanes adalah murid kesayangannya. Nah, itu bisa enggak kamu praktekkan? Bisa enggak kamu praktekkan? Karena Yesus pada saat itu melakukan hal itu di depan murid-murid yang lain. Bisa nggak kamu praktekkan depan umum laki-laki bersandar di dadamu? Atau kamu punya teman, kamu sandar di dadanya, boleh nggak? Ayo. Ya, jelaskan kepada saya. Ya. Punya. Ayo. Aku tanya dulu, kau punya murid nggak? Punya. Kau punya murid nggak? Punya santri nggak? Punya. Santrimu berpeluk sama kamu boleh nggak? Berpeluk pula, ini bukan berpeluk, ini bersandar, coy. Aku tanya. Berpeluk kemudian mana? Oh, beda. Kalau berpelukan itu mungkin dia baru jumpa, kemudian mereka berpelukan karena kangen. Lah ini bersandar. Ayo, apa pelajaran apa yang ingin Yesus ajarkan dan apa implementasinya dalam kehidupan Kristen di dunia saat ini? Bible gay. Jawab. Jangan kabur kamu. Siapa kabur sama kau? Kau punya murid. Ajaran apa yang Yesus ingin praktekkan, sampaikan ketika ada satu orang murid bersandar di dada Yesus? Apa yang ingin dia ajarkan itu? Bisa nggak itu berlaku di Indonesia? Di depan umum laki-laki bersandar di dada laki-laki, boleh nggak? Bisa? Boleh. Iya, di mana itu pernah terjadi? Isinya di mana? Bahwa laki-laki boleh bersandar, laki-laki dewasa bersandar di dada laki-laki dewasa depan umum. Itu bisa nggak di Indonesia? Ada nggak penerapan hukumnya di kita? Jawab dong. Bersandar kau katakan LGBT. Iya, aku jawab. Ya udah silakan. Laki-laki dewasa bersandar di dada laki-laki dewasa di depan umum. Silakan jawab. Kau nggak bisa bener kau si meriam bambu kau. Jadi ya. Cuma kalau namanya guru sama murid ya berpelukan itu wajar. Emang dia berpelukan di tempat sepi-sepi. Kau tahu di mana dia berpeluk dan sandarnya? Kau tanya dulu. Biar gak banyak kali cincongmu. Ya kamulah yang menjelaskan. Jawab itu karena saya membawa data. Di dalam kitabmu itu salah satu murid Yesus itu bersandar di dada Yesus. Apa maksudnya? Coba. Ya, tampilkan ayatnya biar kau bisa baca.
Sambil comot-comot satu ayat. Mau diajarin juga. Kan ya, karena Yohanes 13. Tuh, saya ajarin. Itu kan di perjamuan itu kan perjamuan terakhir. Di Ya, situ kan terus ada 12 murid. ya, Yohanes terus menyandarkan sama tubuh Yesus. Terus kau bilang di dadanya, jangan potong-potong datanya. Di dadanya. Ada banyak orang di sana. Terus ada banyak orang. Kau bilang LGBT. Ya lah, itu faktanya. Faktanya ada kitabmu, kitab Bible LGBT. Dasarnya apa menerbitkan itu? Batuk ketawa. Polemikus itu. Polemikus apa pula? Itu disahkan di dalam gereja-gereja kalian. Udahlah, intinya terima kasih udah kurekam ini kan di YouTube ya. Bahwa kamu rekam bahwa ada laki-laki bersandar di dada Tuhanmu, Yesus. Diskusi dengan Febduran punya data. Kalau lihat video di situ ada itu ya. Udah ku share. Kalian udah suruh tunjuk. Nangis. Apa nih? Hadis juga. Di antara murid yang dikasihi Yesus bersandar di dada Yesus. Gitu aja lah ya. Sekarang sudah nggak ada yang menyalahkan aku ya. Islam adalah hukum politik. Sedangkan Kristen hukum itu pribadi lepas pribadi. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Iya, memang agamamu politik, nyata kok di situ diajarkan beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya, baptis, yang tidak percaya dihukum. Aku mengutus kau seperti ular. Apa tuh? Itu politik. Udah keluar. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ternyata beberapa narasumber dari teman Kristen hanya bisa hadir, cuap-cuap, habis itu kabur. Demikian. Silakan dilanjut yang lain. Silakan. Ayo ketawa bareng yuk. Buka moodnya kelamaan, coba langsung dibuka, jadi langsung bisa ketawa rame-rame. Aduh, gimana ini moderatornya? Nggak canggih. Masih ini ya malam ini spesial banget ini. Kristen itu 151 kelojotan semua. Ya, pertanyaanku aja nggak dijawab kok. Pertanyaan aku aja nggak dijawab kok. Nyesep semua. Ini saya boleh dikit nggak? Boleh ya? Tuh Laskar Kristus tuh, speak up Laskar Kristus. Bang Kores boleh dikit Bang Kores. Coba. Assalamualaikum. Bangga banget mereka sama loh. Johannes, Pak Johannes itu. Iya, bangga banget loh punya Tuhan domba, bener. Punya Tuhan domba, bangga. Enggak gini. Saya lihat gini. Oke, saya boleh kasih kesimpulan sedikit sebelum kita tutup. Boleh Bang Juma, boleh. Bentar Bang Juma, sebentar. Saya speak up sebentar ya. Itu sih pendengar firman jangan kita ketik. Ayo ini banyak narasumber di sini, jangan kita ketik ya. Lanjut Bang Juma. Ya. Saya hanya ingin menyoroti terhadap pernikahan Rasulullah Muhammad SAW. Sengaja tadi saya tidak langsung mematahkan argumen beliau. Saya ingin memancing dan ingin mengetahui apakah di dunia ini ada Kristen yang memahami tentang hadits. Ternyata saya sudah puluhan tahun hidup di dunia debat, belum pernah saya temukan ada Kristen yang mampu memberikan data akurat. Nah, kepada sahabat-sahabat netizen yang ada di luar sana, saya hanya ingin mengatakan begini. Tentang pernikahan Rasulullah Muhammad SAW, itu berulang saya sudah katakan, berulang saya sudah sampaikan. Beliau punya kakak bernama Asma. Beliau, ya, Asma ini dengan adiknya itu berselisih 10 tahun. Itu bisa dilihat dalam
kitab-kitab yang menceritakan tentang sirah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di situ diterangkan Asma ini meninggal di usia 100 tahun. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Katsir. Jadi logikanya begini. Ketika Asma lahir di tahun 27 sebelum hijrah dan Aisyah lahir di tahun 17 sebelum hijrah, itu berarti memang usia mereka itu berselisih 10 tahun. Nah, kalau pernikahan Rasulullah Muhammad SAW itu terjadi di sekitar tahun 2 Hijriah, berarti Rasulullah Muhammad SAW dengan Siti Aisyah itu berumah tangga dengan Rasulullah pada usia kurang lebih 19 tahun. Ini nyata, maka karena itulah kemudian sengaja saya bertanya, adakah sejarah, adakah pembenci, adakah cerita-cerita eksternal yang menceritakan tentang pribadi Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan pernikahannya dengan Siti Aisyah? Ternyata tidak ada kemudian narasi yang mereka bisa bangun. Ya, untuk dipahami bahwa mereka yang berusia 6-13 tahun, jika surah Al-Qamar diwahyukan pada tahun ke-8 sebelum Hijriah, berarti Siti Aisyah punya usia pada masa itu adalah antara 16 tahun sampai 23 tahun. Nah, sementara surah Al-Qamar itu diwahyukan pada tahun ke-5 sebelum Hijriah. Jadi data-data ini tidak bisa disanggah oleh berita-berita yang disusun oleh pembenci-pembenci Islam mengatasnamakan hadits. Jadi tentang cerita bahwa ada informasi dari hadis ini, hadis itu menceritakan tentang pernikahan Siti Aisyah radhiyallahu anhu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu memang ada, tetapi itu bukan pernyataan Rasulullah. Saya menikah pada tahun ini, saya menikah pada usia Siti Aisyah sekian tahun. Kita umat Islam itu ada sirah nabawiyah yang mengajarkan tentang hal-hal yang terkait dengan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kemudian diceritakan bahwa yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW kurang lebih 3 tahun dan sampai orang Islam berjumlah 40 orang, itu nyata secara histori mencatat tanpa cacat Siti Aisyah adalah orang yang ke-19 menerima Islam. Ini berarti beliau masuk Islam pada masa dakwah disampaikan secara sirriyah, masih secara sembunyi-sembunyi. Makanya saya katakan bahwa jika Aisyah radhiyallahu anha itu pada tahun 2 Hijriah saat ia menikah baru berumur 9 tahun misalnya, dan di masa dakwah secara sirriyah sembunyi-sembunyi berdasarkan perhitungan tahun, maka nyata sekali apa yang dituduhkan oleh orang-orang membenci Islam hari ini itu tidak benar, bertentangan dengan sirah nabawiyah. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, saya simpulkan bahwa sejarah mencatat Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah melakukan tindakan pedofil. Sejarah eksternal tidak ada yang mencatat itu. Sejarah eksternal maksud saya di luar Islam yang mencatat di mana mereka hidup pada masa itu, bahwa pernikahan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sebuah kenistaan, sebuah kehinaan. Bahkan yang menikahkan Rasulullah dengan Siti Aisyah adalah ayahanda Siti Aisyah itu sendiri. Itu perlu dipahamkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ada di channel-channel Muslim yang menyiarkan ini bisa memahami bahwa tidak ada satupun data eksternal yang menceritakan tentang Rasulullah Muhammad SAW menikah dan kemudian di situ dikatakan pernikahannya dengan Siti Aisyah adalah sebuah kehinaan, sebuah tindakan pedofil. Malah sebaliknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.